lagi trending topik. Oh, boleh juga tentang Mesias. Iya, boleh. Moderator kita siapa? Ngatur waktunya. Mbak Luna, Bang. Wih, Dinda Josel ada di sini juga rupanya. Ketiduran di sini, gimana dong? Oh, ketiduran. Iya. Oke, diatur semuanya, waktunya diatur, kasih tempat yang terhormat buat tamu kita. Masya Allah, cuman di Zoom Muslim yang sangat luar biasa nih sebenarnya. Karena Zoom Muslim ini akan memberikan Terima kasih. Karena ketika Bang Ferry ini bagus seperti ini, insya Allah juga Bang Ferry itu mendapatkan satu penghormatan dari kita semua Muslim untuk benar-benar bisa menerima Bang Ferry sebagai tamu yang baik. Tuh. Terima kasih atas sambutannya. Mbak Lona. Iya Mbak, saya monitor. Udah? Oke, sebentar saya ini. Bang Ilyas masih monitor? Ada? Izin, aduh, kotakku ketinggalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ndazuma juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga yang terhormat tamu kita Bapak Ferry Suwawa. Selamat malam, shalom Bapak. Selamat malam, shalom. Oke, baik, terima kasih. Selamat datang di Zoom MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Saya Lona Ana yang akan menjadi moderator debat malam ini. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilyas bahwa ada dua topik ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry Suwawa yang diusulkan. Yang pertama kalau tidak salah Mesias, atau yang kedua Paulus dan Nabi Muhammad. Kalau boleh izin kita bagi di sini, mungkin topik mana yang dipilih oleh Pak Ferry Suwawa dan Guru Ndazuma? Kita bahas yang lagi viral aja deh, yang lagi unyuk-unyuknya dibahas. Oke, baik. Apa itu Guru Nda? Saya hanya tentang Mesias. Ini saja. Baik, tentang Mesias saja ya. Mesias dalam Islam dan Kristen begitukah? Atau Mesias dalam? Iya, siapa Mesias yang dijanjikan di dalam kitabnya orang Yahudi gitu? Saya pakai Mesias yang dijanjikan. Oke. Kita santai aja dialognya. Baik, oke. Kalau boleh, baik demikian Pak Ferry, siapakah Mesias yang dijanjikan dalam kitab orang Yahudi ya? Itu yang dipilih oleh Guru Ndazuma. Boleh. Baik. Boleh. Oke. Dan untuk format debatnya bagaimana untuk Guru Ndazuma dan Pak Ferry? Apakah seperti biasa opening statement 5 menit masing-masing, kemudian ada sesi tanya jawab dengan format 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, 3 menit merespon, 5 menit menanggapi respon, jadi 2535. Bagaimana? Iya, boleh. Boleh. Selama 2 kali, Guru Nda? Kalau sepakat teman kita, iya. Ya, boleh, sepakat saja. Oke, sepakat 2 kali dengan format 2535. Baik, sesi ketiga, biasanya ada sesi battle. Nah, ini kami tawarkan kepada Guru Ndazuma dan Pak Ferry Suwawa. Bagaimana? Apakah berkenan untuk sesi battle? Teman kita aja, terserah. Kita ngikut aja. Ya. Iya. Bagaimana Pak Ferry? Iya, boleh. Boleh ya, kita charge timer masing-masing 25 menit, begitu? Iya. Pak Ferry? Iya, oke, ini diusulkan. Baik, kalau begitu, kemudian nanti sesi keempat adalah closing statement, masing-masing 5 menit. Dan yang terakhir, kalau Pak Ferry berkenan, ada sesi partisipan bertanya mungkin, jika Pak Ferry berkenan, untuk partisipan di Zoom ini, untuk bertanya kepada Pak Ferry maksimal 2 orang. Boleh, luar biasa. Oke, terima kasih. Guru Ndazuma juga sepakat dengan sesi partisipan bertanya? Insya Allah, iya. Insya Allah, baik, oke. Luar biasa, kita akan segera mulai debat kita. Saya mohon izin dulu mencari alat tulis.
Baik, kalau begitu kita mulai saja segera untuk para menarasiar yang akan ikut melive-kan debat kita malam ini. Saya mohon untuk seperti biasanya memberikan centang hijau ya, supaya nanti bisa dipromosikan, karena kalau tidak diberi centang hijau, mohon maaf jika nanti terlewat untuk disebutkan channelnya. Jadi saya hanya akan menyebut yang memberikan centang hijau saja. Demikian, karena saya tidak mungkin untuk mengecek satu persatu di YouTube. Baik, Ikhwan Fillah, untuk sementara saya mohon izin catat dulu amanah sang hamba Josel Official. Pak Ferry ada channel, Pak Ferry? Oh iya. Halo? Pak Ferry ada channel YouTube? Tidak ada. Oh, tidak ada. Akidah channel BMB. Saya mohon izin dulu. Baik, mu'alaf auspicial. Oke. Baik, kita bisa mulai ya Iwan Fila dalam hitungan dalam hitungan kelima, hitung mundur seperti biasanya kita akan memulai debat kita malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat malam untuk Ikhwan Fillah semuanya di Zoom MMCI ataupun di seluruh live chat di Menara Siar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, Ikhwan Fillah semuanya, malam ini kembali dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia, kita masih diizinkan Allah untuk kembali berkumpul dan memanaskan malam Kamis kita dengan debat lintas agama yang malam ini Gurunda Zuma menerima tantangan dari Bapak Ferry Suawah dari saudara kekristenan kita. Mohon izin saya sapa dulu masing-masing kepada tamu terhormat kita. Selamat malam, Shalom Bapak Ferry Suawah. Selamat malam, Shalom. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Juga dari Gurunda kita Ustadz Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron untuk terus berbagi ilmu kepada kami. Baik, Ikhwan Fillah semuanya, sebagai informasi, malam ini kedua narasumber terhormat kita akan mendiskusikan dan mendebatkan topik siapakah Mesias yang dijanjikan dalam kitab orang Yahudi. Dan tadi sudah disepakati di belakang panggung bahwa untuk format kita malam ini seperti biasanya ada opening statement masing-masing 5 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab dengan format 2535 seperti biasanya. Nanti insya Allah akan ada 2 kali round bertanya. Jadi masing-masing pihak mendapatkan kesempatan 2 kali bertanya, 2 kali menjawab, 2 kali merespon jawaban, dan 2 kali menanggapi respon jawaban. Dan yang ketiga, kita akan punya sesi battle dengan chess timer masing-masing 25 menit dan diakhiri dengan closing statement. Dan kabar gembira juga untuk Ikhwan Fillah yang hadir di Zoom MMCI untuk malam ini diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber setelah closing statement berakhir. Baik Ikhwan Fillah, seperti biasanya demi kelancaran ya untuk debat kita serta tidak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama mungkin 2 atau 3 jam ke depan, maka kami mohon seluruh pihak, seluruh narasumber juga seluruh pihak yang ada di Zoom untuk mematuhi beberapa peraturan seperti biasanya. Yang pertama, tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak, kemudian tidak menghujat pribadi, ad hominem ataupun personal attack, juga tidak melakukan framing ataupun fitnah, serta kami mohon untuk narasi dan argumentasinya nanti bersifat edukatif dan kami diberi dalil. Serta untuk para hadirin di Zoom MMCI, kami mohon agar selama debat berlangsung mic dimatikan supaya tidak mengganggu kedua narasumber kita selama bernarasi. Serta sekali lagi kami
berikan informasi kepada channel-channel yang ikut menyiarkan debat malam ini, mohon untuk memasang tanda centang hijau. Baik, Iwan Villa, semuanya sebelum kita masuki sesi pertama seperti biasanya, izin iklan dulu ya Iwan Villa. Debat kita malam ini antara Gurunda Zuma melawan Bapak Ferry Suwawa dengan topik siapakah Mesias yang dijanjikan dalam kitab orang Yahudi, disiarkan oleh beberapa menara siar, diantaranya adalah Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Mu'alaf Official, Josel Official, Akidah Channel, BMB, dan Permata Islam, Lensa News Muslim Channel, Mantepe TV, dan Mu'alaf Official. Mohon maaf jika ada yang belum disebutkan. Di sini ada nanti akan di C9. Oke, Dialog Channel 9. Baik, Iwan Villa, kita langsung saja mau masuki sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Kami berikan kesempatan pertama kepada tamu terhormat kita, kepada Bapak Ferry Suwawa untuk memberikan opening statement selama 5 menit. Kita settingkan dulu waktunya, Iwan Villa. Oke. Baik, waktu dimulai ketika Bapak Ferry Suwawa berbicara. Silakan. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan shalom. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan kita boleh nikmati setelah sepanjang hari kita bekerja. Dan pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa saya tidak menantang Brother Suma. Kita sudah sering diskusi dengan Brother Suma. Jadi di Zoom ini saya hanya ingin share tentang apa yang saya yakini dan juga apa yang tertulis dalam kitab kami, yaitu dengan judul siapakah Mesias yang dijanjikan. Nah, kalau kita kembali kepada perjanjian lama ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menempatkan manusia pertama itu Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan mereka itu hidup bahagia, segala sesuatu sudah disediakan oleh Allah. Tapi di samping itu Allah juga sudah berfirman semua buah pohon pengetahuan, semua buah pohon yang ada di taman ini kamu boleh makan buahnya, tetapi ada satu pohon buahnya nggak boleh kamu makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena ketika kamu makan, maka kamu akan mati. Dan di sini setan menggunakan ular untuk mengelabui akan Hawa. Sehingga pendek cerita akhirnya Adam jatuh juga dengan godaan iblis dengan memakan buah larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan. Dan akhirnya mulai saat itu mereka kehilangan kemuliaan. Jadi yang tadinya mereka berbicara langsung dengan Allah di Taman Eden, tetapi oleh karena pelanggaran mereka, maka akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Oleh karena dosa. Tetapi oleh karena Allah itu begitu kasih, Allah itu tidak membiarkan mereka mati kekal. Itu sebabnya Allah menjanjikan seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan ini juga tercatat di dalam nubuatan-nubuatan Alkitab dalam perjanjian lama. Seperti dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ini juga sudah digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi berbicara tentang Mesias, sebetulnya itu sudah dijanjikan ketika manusia jatuh dalam dosa, dan itu sudah tergenapi. Jadi siapakah Mesias yang dijanjikan itu? Dan saya bisa pastikan bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih tersisa 1 menit 54 detik. Pak Ferry, bisa apakah dicukup? Oke, waktunya dicukupkan oleh Pak Ferry Suwawa. Terima kasih, luar biasa untuk opening statement-nya dengan dari kitab Kejadian sebagian besar. Baik, kita langsung saja memberikan 5 menitnya kepada Gurunda Zuma untuk memberikan opening statement. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kembali kita membahas tentang hal yang sangat prinsip yang menjadi materi beberapa hari belakangan ini terkait dengan Mesias atau tokoh yang dijanjikan oleh pencipta langit dan bumi yang kelak akan datang sebagai pembawa keberuntungan bagi umat manusia. Ketika kita berbicara mengenai tokoh yang penting di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, maka Al-Quran kemudian mengurai apa yang ada tertera di hadapan kita bersama. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil mengenal baginda Rasul Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara kemudian masalah kitabnya orang Yahudi, Kristen, Islam berbicara tentang perjanjian lama, maka orang Yahudi itu tidak akan ikut terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tahu apa yang termaktub di dalam kitab mereka itu adalah satu hal di antara Islam dan Kristen yang benar. Kita lihat dan kita mulai dari kitab Yesaya 7, nomor 14 sampai nomor 15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ini kemudian dipahami bahwasanya akan ada seorang wanita yang melahirkan. Ini nubuatan. Nubuatan ini sangat jelas. Ya. Kalau dikatakan bahwa ini nubuatan ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, saya katakan kita perlu uji ulang. Karena analisa karakteristik dalam nubuatan tersebut itu tidak cocok kemudian untuk dinobatkan kepada Yesus. Tapi cocoknya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anak laki-laki dilahirkan oleh Almah dalam bahasa Ibrani. Almah artinya perempuan muda atau gadis, anak darah. Sementara menurut bahasa Yunani, kata yang bermakna ganda, parteus, sedangkan gadis atau anak darah, bahasa Yunaninya adalah betulah. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah lembaga kitab teman Kristen menggunakan kata perempuan muda untuk data yang ada di dalam Yesaya 7 nomor 14. Tetapi untuk Matius 1 nomor 23 menggunakan kata anak darah. Maria bunda daripada Yesus tidak dapat disebut sebagai Alma. Baik dalam arti perempuan muda maupun anak darah. Sebab dia mengalami tua, wafat dalam usia lanjut. Dan dia juga berumah tangga bersama dengan Yusuf si tukang kayu sampai lanjut, sampai beranak-beranak. Sedangkan yang disebut anak gadis, Almah, dalam arti perempuan muda, itu hanya bisa diterapkan kepada Ibunda Siti Aminah, Ibunda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sebabnya? Karena beliau wafat dalam usia muda. Hanya beberapa tahun saja. Sehingga yang pantas duduk sebagai wanita Almah hanya Siti Aminah. Sementara kalau Maria itu tidak cocok. Karena dia berlanjut usianya, lalu kemudian sampai dia tua, sampai dia beranak cucu.
Saya kira begitu. Sementara ini kita diskusi ringan saja untuk memastikan bahwasanya kita boleh mengklaim, tapi kita tidak bisa memaklumati bahwa itu adalah si fulan. Demikian. Baik, tepat sekali, luar biasa untuk opening statement-nya dari Guru Nazuma. Waktu 5 menit dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, Ivan Villa, kita langsung memasuki sesi kedua. Ini adalah sesi tanya jawab. Sekali lagi tadi seperti yang sudah disampaikan dengan format 2535. Jika tadi opening statement kami berikan kesempatan kepada tamu kita Bapak Ferry Yoswawa, sekarang untuk sesi tanya jawab kami berikan kesempatan kepada Guru Nazuma untuk pertama kali memberikan pertanyaan. Oke, waktu kita settingan 2 menit. Waktu ke 2 menit kepada Guru Nazuma kami persilahkan. Baik. Saudara saya, Bang Ferry, kalau yang dikatakan teman-teman Kristen dalam ini apologet Kristen, selalu membawa Yesus itu adalah Mesias yang kemudian mereka artikan adalah Tuhan bersama kita. Atau Tuhan bersama kami. Yang ingin saya gambarkan di sini sebelum saya bertanya, ketika kemudian teman-teman Kristen mengambil kata Immanuel, yang mereka artikan sebagai Tuhan bersama kita, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, banyak kemudian bukti akurat yang membuktikan, menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak bersama kami. Alasannya kenapa? Tidak bersama kami dalam arti kata orang-orang yang ada duduk sebagai pengikut Yesus. Karena ketika kemudian Yesus berada di bumi, Tuhan itu adanya di langit. Ketika beliau dibaptis, faktanya di lapangan bahwa Sang Bapa itu ada di atas di langit. Bisa dilihat dalam Matius 3 nomor 16 sampai nomor 37. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa betul bahwasanya konsep Tuhan bersama kita atau Bapa bersama kita itu bisa dicanangkan dalam kehidupan teman-teman Kristen, sementara Yesus sendiri ditinggalkan oleh Sang Bapa? Ini tolong dijabarkan dengan seksama supaya kita bisa memahami bahwa apakah betul Yesus bersama dengan teman-teman Kristen atau Tuhan bersama dengan teman-teman Kristen, sementara banyak pernyataan Yesus yang mengatakan dia tidak bersama dengan Bapa. Silakan. Baik. Terima kasih Guru Nazuma untuk pertanyaannya. Oke, Bapak Ferry Yoswawa bisa ditangkap ya pertanyaannya. Ya, kita berikan 5 menit kepada Bapak untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silakan. Ketika Yesus berada di salib, kemudian dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti ketika Yesus di dunia ini, Allah tidak bersama dengan dia. Dia secara manusia ya. Jadi dia memang datang ke dunia ini sebagai manusia, seperti yang di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang nusul menjadi manusia. Maka dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena waktu itu dia memang dalam keadaan manusia. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Apakah dia tetap bersama dengan murid-muridnya? Ya, dia kan tetap masih sama-sama dengan murid-muridnya. Nanti ketika dia naik ke surga, maka dia menjanjikan apa? Roh penolong, yaitu Roh Kudus akan beserta dengan murid-muridnya. Bahkan ya sampai saat ini masih menyertai umat-umat pengikut Kristus. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai kamu senantiasa ya sampai pada akhir zaman. Ya. Tidak ada janji yang kita bisa pegang dari seorang manusia ataupun seorang nabi dengan mengatakan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kan nabi-nabi sudah meninggal, ya, sudah tidak berdaya lagi. Tetapi inilah janji dari Yesus yang menyertai akan
murid-muridnya, janji Roh Kudus yang akan beserta dengan mereka, ya, Immanuel. Jadi itu kekal, bahkan sampai Yesus akan datang kembali. Kira itu jawaban saya. Baik, masih ada panjang, 3 menit, waktunya. Pak. Silakan. Iya, silakan Ya. dielaborasi gimana, Oke. Pak. Kemudian berbicara tentang Muhammad, ya, ada di kitab Perjanjian Lama. Jadi setahu saya, ya, saya tidak pernah menemukan, ya, nama Muhammad, ya, di kitab saya, ya. Bahkan di kitab Al-Quran sendiri, di sana tidak ada satu surah nubuatan tentang Muhammad. Jadi bagaimana Anda mau mengatakan bahwa Muhammad ada di kitab Perjanjian Lama? Sedangkan di kitab Anda saja, di Al-Quran, saya tidak pernah menemukan nubuat tentang Muhammad. Jadi dengan ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa hanya Yesuslah yang ada nubuatannya. Ya, bahkan sebelum dia dilahirkan dia sudah apa? Sudah dinubuatkan, ya, oleh Nabi Yesaya, oleh Nabi Mika. Sehingga memang benar-benar bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Karena jelas-jelas namanya juga. Kemudian berbicara tentang Siti Aminah. Ingat ketika Maria melahirkan Yesus, dia itu perawan. Ya, dia kan itu perawan, belum disentuh oleh Yusuf. Belum disentuh oleh Yusuf. Jadi ya seorang anak darah itu menunjukkan perawan, belum disentuh oleh laki-laki yang lain. Jadi kesimpulan saya adalah ya didukung oleh ayat ini bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Terima kasih. Baik, silahkan Pak, masih ada 1 menitnya. Saya kira sudah cukup. 1 menit 5 detik. Oke, Cukup. waktunya dicukupkan oleh Pak Ferry. Baik, kita langsung saja berikan 3 menit kepada Gurunda Zuma untuk memberikan respon. Tadi sempat Pak Ferry juga sempat merespon opening statement dari Gurunda Zuma, ya. Baik, kita berikan 3 menitnya ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau sahabat kita tidak menemukan nubuatan di dalam Al-Quran tentang baginda Rasul Muhammad SAW, sebenarnya itu keliru. Karena di dalam Al-Quran itu banyak data yang kemudian menyatakan kalau Rasulullah Muhammad SAW itu dikenal di kitab Torah dan kitab-kitab orang-orang terdahulu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yesaya 29 nomor 12, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan juga Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh kepada berbuat baik dan mencegah kepada perbuatan yang jahat. Nah, inilah yang kemudian yang perlu kita kaji, bahwasanya ketika kita berbicara tentang apa yang ada di dalam kitabnya teman-teman Yahudi, yang kemudian diambil teman-teman Kristen, yang merujuk kepada oknum yang seharusnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya ketika kita mengambil data yang tadi, ya, Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Sementara kalau teman-teman Kristen valid dikatakan bahwasanya Bapa itu ada di langit. Lalu kemudian Tuhan yang berupa Yesus juga terangkat ke langit. Jadi bagaimana mungkin kemudian konsep Tuhan bersama-sama dengan teman-teman Kristen itu bisa diakui bahwa Immanuel itu pantasnya didudukkan kepada Yesus. Sementara kalau kita melihat semua peristiwa penggambaran bahwa kata Immanuel yang dinobatkan kepada Yesus itu tidak tepat diterapkan. Ya, tidak tepat. Karena tatkala kemudian Yesus ini
kritis di dalam dirinya, dia malah mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara ketika Rasulullah Muhammad SAW juga dalam keadaan kritis seperti yang dialami oleh Yesus, terancam oleh kematian, Rasulullah cuma mengatakan kepada sahabatnya, la tahsan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan merasa takut. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tapi kalau Yesus, Eli, Eli, lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rasulullah tidak mengatakan demikian. Baik, terima kasih Guru Ndazuma untuk responnya. Kami berikan waktu 5 menitnya kepada Pak Ferry Swawa untuk memberikan tanggapan. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Saya belum menemukan ya di dalam Al-Quran yang menjamin bahwa Muhammad bisa memberikan keselamatan kepada pengikut-pengikutnya. Ya, jadi sepanjang sepengetahuan saya, ya kalau saya salah ya please dikoreksi ya, saya belum pernah menemukan ayat yang menyatakan bahwa Muhammad itu menjamin keselamatan buat umat-umatnya atau pengikut-pengikutnya. Tetapi kalau Yesus ada begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa dia adalah jaminan keselamatan. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Dan ada banyak ayat lagi yang bisa mendukung bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Karena Yesus bisa menghapus dosa. Kalau Muhammad, kalau Anda bisa tunjukkan, buktikan, Muhammad bisa menghapus dosa, maka saya akan mengakui bahwa dia adalah juru selamat. Tetapi selama Anda tidak bisa membuktikan Muhammad bisa menghapus dosa, maka saya tidak akan mengatakan bahwa bukan Muhammadlah sang Mesias itu. Karena sang Mesias itu adalah juru selamat yang bisa menghapus dosa, yang bisa menyelamatkan orang-orang dari dosa, dan juga yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman, dan sekaligus juga akan menghakimi. Ya, dan banyak hal-hal lagi yang tidak dapat dilakukan oleh semua nabi, hanya Yesus yang bisa melakukan. Contoh, ketika dia akan datang kembali, dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Nah, inilah merupakan jaminan satu-satunya bahwa dialah Mesias yang sebenarnya. Karena dialah satu-satunya yang bisa menjamin keselamatan kehidupan yang kekal, yang bisa menghapus dosa. Sejauh ini saya tidak pernah menemukan satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad bisa menghapus dosa. Yang kedua, saya juga tidak pernah menemukan satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad bisa menjamin umat-umatnya untuk masuk dalam surga. Oke, saya kira itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Tadi ada yang belum ditanggapi, sepertinya ketika Yesus di kayu salib berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, tetapi di dalam Nabi Muhammad malah menenangkan sahabatnya dengan bilang, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, bahwa Allah bersama kita. Mohon ditanggapi. Ya. Terima kasih. Oke, saya mau tanggap ya. Karena ketika dia berada di salib itu memang dia betul-betul manusia ya untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan ini menunjukkan ketergantungannya kepada Bapanya di surga. Ya, jadi ini hanya mau menunjukkan bahwa benar-benar dia punya ketergantungan kepada Bapanya di surga karena dia memiliki sifat kemanusiaan sehingga betul-betul dia punya ketergantungan yang sepenuhnya kepada Bapanya di surga. Saya kira itu tanggapan saya. Baik, terima kasih. Waktu masih 2 menit 46 detik, Bapak bisa dielaborasi mungkin? Silakan. Oke, sebetulnya saya juga, ini belum waktu untuk bertanya ya. Belum, nanti ada. Saya cukupkan dulu sampai di situ. Oke, dicukupkan.
Baik, terima kasih. Waktu sudah dicukupkan oleh Pak Ferry untuk tanggapannya atas respon dari Gurunda Zuma. Baik, lalu itu kita langsung saja memberikan waktu 2 menit untuk Pak Ferry Suwawa memberikan pertanyaan maksimal 2 kepada Gurunda Zuma. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silakan. Oke. Pertanyaan saya adalah, coba tunjukkan satu ayat yang bisa menjamin, ya. Jadi maksudnya Muhammad, ya, Nabi Anda memberikan jaminan kepada pengikut-pengikutnya kehidupan yang kekal. Karena berbicara tentang Mesias, Mesias itu menjamin pengikut-pengikutnya untuk apa? Mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, sekarang saya bertanya, coba Anda tunjukkan satu ayat yang menjamin, ya, pengikut-pengikut Muhammad untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kedua, bisakah Muhammad membangkitkan orang mati di akhir zaman? Karena tugas Mesias juga, dia akan membangkitkan orang-orang mati, karena dia itu adalah penyelamat juga. Saya kira 2 pertanyaan itu saja. Baik, waktunya masih 1 menit 10 detik, Bapak. Silakan dielaborasi. Cukup, dicukupkan. Cukup. Baik, waktu kita cukupkan. Langsung saja kita berikan 5 menitnya kepada Gurunda Zuma untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Oke, baik. Jadi 2 pertanyaan sekaligus saya jawab ya dengan jawaban saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Anda mengatakan, saudara kita mengatakan bahwasanya jaminan Rasulullah Muhammad SAW akan keselamatan. Al-Quran mengurai seperti ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, ikutilah aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Pencipta langit dan bumi itu sesungguhnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini jaminan. Kalau ngikut kepada dia, maka pencipta langit dan bumi itu akan mencintai orang tersebut. Kalau pencipta langit dan bumi akan mencintai orang tersebut, maka otomatis orang ini ditempatkan di mana? Di surga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Akibatnya yuhibbukumullah. Lalu apalagi? Wa yaghfir lakum. Apalagi? Dzunubakum. Kok bisa begitu? Yes, wallahu ghafurur rahim. Nah, itu fakta. Kita urai. Di dalam surah Ali Imran ayat 81, di situ ada kata yuzakki. Yuzakki di sini artinya adalah menghapus dosa, mensucikan dosa. Ini firman Allah. Makanya kami sebagai umat Islam itu tidak pernah kemudian ragu untuk mengikuti ajaran Islam, ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kami tahu persis bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah melalui perantaraan Nabiullah Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang nyata adanya. Wa aiz ahazallahu mitsaqal nabiyyin lama ataitukum, dan seterusnya. Di ayat ini ada sebuah kata yang sangat luar biasa yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kata yang mencerminkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah penghapus dosa. Juga ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Apa yang dikatakan di sana? Rabbana wa bu'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, yang menghapus dosa-dosa mereka. Innaka antal azizul hakim. Mensucikan mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan, kami utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Yuzakkihim, menghapuskan dosa mereka sehingga mereka menjadi suci. Sungguh Engkau-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Datanya masih ada? Ada. Di dalam Al-Quran ayat lain diterangkan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, yang menghapus dosa mereka.
atau mensucikan mereka atau mensucikan kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum wa ayatina. Itu jelas di dalam Al-Quran. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu, artinya menghapus dosa-dosa kamu. Innal ladina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Ini adalah kebalikan daripada orang-orang yang tidak disucikan oleh Allah, yang tidak kemudian disucikan oleh ajaran Islam, yang tidak disucikan kemudian Rasul Muhammad SAW. Apa kata Allah? Walahum azabun alim. Maka mereka mendapatkan azab yang pedih. Jadi kalau sahabat saya bertanya, teman saya bertanya, di mana dalilnya bahwa Rasul Muhammad SAW itu menebus kalian? Huwallazi ba'atha fil ummi rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Kalau mensucikan mereka berarti menghapus dosa-dosa mereka, lalu dihapusnya dosa mereka, orang ini menjadi suci kemudian. Ini fakta, ini dalil. Apa jaminannya kemudian? Jelas, tadi dalilnya ada. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bisa masuk ke dalam surga hanya orang kudus, orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Siapa mereka? Yang ikut kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih Gurunda, luar biasa. Baik tadi Ali Imran ayat 31, Ali Imran 81, dan Al-Baqarah 129 adalah dalilnya. Baik, kami berikan langsung 3 menit kepada Pak Ferry Suawa untuk memberikan respon. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silahkan. Oke, saya tidak menemukan ya kata Muhammad menghapus dosa, kemudian Muhammad menjamin keselamatan kehidupan yang kekal. Kalau misalnya secara umum seperti ini ya, oke, saya misalnya ajarkan ajaran dari Yesus, kemudian melalui ajaran yang saya ajarkan, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, kemudian mereka diselamatkan. Nah itu biasa, sama dengan misalnya dari Muslim. Muslim mengajarkan kebenaran, kemudian melalui kebenaran itu mereka bisa mendapatkan, ya katakan menurut istilah kalian hidayah. Kemudian akhirnya diselamatkan. Tetapi bukan oleh karena Muhammad yang menyelamatkan itu, tapi melalui pengetahuan akan firman Allah ya. Demikian juga dengan orang Kristen. Ketika kami ajarkan kebenaran Kristen, kemudian mereka menerima bukan oleh karena saya, tetapi oleh karena Allah. Tetapi kalau di Alkitab Yesus benar-benar juru selamat, itu memang dikatakan sangat jelas. Kemudian Yesus juga menghapus dosa, sangat jelas dikatakan di situ. Jadi sampai saat ini saya belum menemukan ayatnya secara gamblang Muhammad bisa memberikan jaminan keselamatan kehidupan yang kekal, dan yang kedua yaitu bisa menghapus dosa. Kenapa saya katakan begitu? Karena sedalam Quran 4:6 ayat 9 dikatakan, katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi di sini Muhammad saja tidak tahu apa yang Allah akan lakukan bagi Muhammad. Yang kedua, di dalam hadis nomor 5, hadis 5 nomor 26, Nabi berkata, demi Allah, meskipun saya Nabi Allah, namun saya tidak tahu apa yang Allah lakukan kepada saya. Jadi jelas ya, Muhammad sendiri, dia tidak tahu apa yang Allah akan lakukan buat dia. Bagaimana dia mau memberikan jaminan keselamatan kepada pengikut-pengikutnya, sedangkan dia saja tidak tahu apa yang Allah akan lakukan bagi dia. Oke? Jadi di sini saya tidak menemukan jaminan keselamatan dari Muhammad. Jadi hanya Yesus yang jelas-jelas yang dapat memberikan keselamatan kehidupan kekal. Oke, saya kira dicukupkan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sisa 15 detik waktu kita hentikan dulu. Baik, Gurunda,
tadi tidak ada ayat tersurat ya bahwa Nabi Muhammad menghapus dosa, juga Nabi Muhammad tidak tahu apa yang Allah akan lakukan padanya. Baik, 5 menit kami berikan kepada Gurunda untuk memberikan jawaban. Silakan. Iya, baik. Pernyataan yang dibawa oleh saudara kita itu sangat baik. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan demikian? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin terjadi terhadap umatnya apa yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin kemudian orang-orang bangsa jahiliyah itu menuhankan dirinya. Kenapa? Karena dia sudah memperlihatkan bukti nyata di depan orang-orang pada masa itu, mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Sehingga dia tidak mau didewakan, dia tidak mau disembah. Oleh karena itu, dia memperlihatkan sisi yang ada pada dirinya. Dia tidak ingin melampaui Tuhannya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan demikian, itu wajar. Itu wajar. Kenapa dia manusia? Dia bukan Tuhan. Dia bukan penentu. Makanya Siti Aisyah bertanya kepada dirinya, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Tapi mengapa engkau masih juga bertaubat siang dan malam? Apa kata Rasulullah? Apakah setelah aku dijamin surga, aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Tentu tidak. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hal demikian, menjatuhkan di hadapan Anda posisinya sebagai Nabi. Lalu kenapa saudara saya tidak bertanya pada diri saudara, kok ada Tuhan yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi tetap aja dituhankan. Kalau Anda membawa, kenapa Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Wajar. Dia tidak ingin melampaui apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah. Karena semua kehendak itu adanya dari Allah, Tuhannya. Sama ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba Anda bayangkan, seorang hamba Tuhan mengatakan itu wajar. Meskipun dia nabi, meskipun dia rasul, toh banyak di Bani Israel nabi-nabi, rasul-rasul dibunuh oleh mereka. Wajar kemudian. Bahkan yang tidak wajar itu adalah ketika Tuhan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Tuhan dibunuh oleh manusia. Itu yang tidak wajar. Tapi kenapa diimani? Nah, terkait dengan Rasul Muhammad SAW, jaminannya sudah sangat jelas. Rasulullah berdasarkan pernyataannya dari mulutnya sendiri, dia mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, wahai umatku, dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Jamin aku 6 perkara. Kalau kalian tunaikan 6 perkara itu, aku jaminkan surga untukmu. Apa itu? Jujur, jangan berdusta. Tepati janji ketika berjanji. Tunaikan ketika kalian diberi amanah. Pelihara kemaluan kalian. Tahanlah pandangan kalian. Tahanlah kedua tangan kalian. Ini hal yang mudah kalau kita lihat. Tapi ini berat untuk kita jalankan. Barang siapa umat Islam yang mampu menjamin 6 ini tidak dilanggar dalam kehidupannya, kata Rasulullah Muhammad SAW, aku akan menjamin dia dengan surga. Subhanallah. Kalau Anda mengatakan Yesus mengampuni, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yang dikatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni dosa? Dia yang ada di langit, dia yang ada di surga. Dia tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Masih hebat saya ketika ada orang yang melanggar, yang menabrak mobil saya misalnya, terus kemudian dia meminta maaf. Saya katakan apa? Dosamu telah ku ampuni, kesalahanmu telah ku maafkan. Lebih hebat saya berarti. Sementara Yesus hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ini sudah sangat jelas, Qul in kuntum tuhibbunallah. Rasulullah Muhammad SAW berkata, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Berarti Rasulullah Muhammad SAW ini adalah penghapus dosa. Ketika diikuti beliau, maka dosanya akan dihapuskan. Anda menjadi pengikut beliau, Anda kemudian terlahir menjadi bayi kembali. Dosa-dosa Anda terhapuskan. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah pada masa itu
yang dosanya selangit, bahkan lebih dari selangit, ketika dia mengaku bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulullah utusan Allah, seketika dia menjadi bayi, fitrah kembali menjadi suci. Subhanallah, dia menjadi suci, dia adalah penghapus dosa. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka dosa-dosamu kalau kau mengikuti aku akan dihapuskan. Masya Berarti Allah, terima kasih. beliau adalah penghapus dosa. Demikian. Luar biasa. Terima kasih Gurunda Zuma atas tanggapannya. Baik Iwan Villa, saya ingin menekankan untuk Iwan Villa semua yang ada di live chat. Jadi Rasulullah sudah menjamin kita untuk surga jika kita melakukan 6 hal, yaitu bicara dengan benar, menepati janji, menunaikan amanah, menutupi aurat, menahan mata, dan juga menahan tangan. Masya Allah, syukron khasiran Gurunda Zuma. Baik, sekarang kesempatan kepada pihak Islam untuk memberikan pertanyaan kepada saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Oke. Tadi saya sudah menguraikan bagaimana kemudian jaminan Rasulullah Muhammad SAW terhadap umat Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dosa-dosa orang tersebut akan diampuni, menjadi bersih kemudian. Seperti kata yuzakkihim yang saya katakan tadi. Bagaimana kemudian ketika orang ini mengikuti Rasulullah, maka Allah mengatakan wa yuzakkihim, dan beliau akan mensucikan mereka. Mensucikan artinya menghapus dosa-dosa mereka. Saya ingin bertanya kepada saudara saya, di mana di dalam kitab Perjanjian Lama, kalau kita berbicara mengenai nubuatan, bahwa Tuhan mengatakan Yesus anak Maria ini akan menghapus dosa. Di Perjanjian Lama saya minta. Karena kalau yang saya lihat di Perjanjian Lama, yang menghapus dosa itu seperti di Keluaran 29 misalnya, nomor 14. Di situ juga ada Trinitas, daging, kulit, dan juga kotoran lembu. 3 ini kalau dibakar, itu bisa menghapus dosa. Lebih hebat daripada yang Anda katakan sebagai juru selamat. Pertanyaan saya kepada saudara saya, tunjukkan di Perjanjian Lama ada diceritakan seperti kemudian Allah menceritakan tentang sapi, tentang lembu yang menghapus dosa. Kalau di dalam Perjanjian Lama ada penghapus dosa bernama lembu, tunjukkan ada nggak penghapus dosa atau penebus dosa bernama Yesus di dalam Perjanjian Lama? Kalau tidak ada, berarti konsep penebus dosa ala Kristen itu muncul belakangan. Tapi kalau kami, itu sudah sangat jelas. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda Zuma. Pertanyaan sudah ditangkap ya untuk Pak Ferry? Ya. Waktunya, oke luar biasa. Waktunya 5 menit untuk Pak Ferry 5 menit untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silakan. Saya mau kasih tanggapan dulu tentang Yesus tidak mengetahui ya apa-apa. Kalau kita juga baca di dalam Quran 9 ayat 16, surah 9 16, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan saja padahal Allah belum mengetahui, ya, Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Ya, Allah tidak mengetahui juga orang-orang yang berjihad. Berbicara tentang Yesus tidak tahu hari kiamat dia sendiri yang akan datang, ya. Bahkan dia katakan di Quran atau di hadis ya, Isa itu adalah pertanda hari kiamat. Jadi pasti dia tahulah, ya, pasti dia tahulah. Kemudian tentang, kalau saya tidak keliru ya, ada berapa hal yang Anda katakan sehingga dosamu dihapuskan? Bro, bisa diulangi berapa hal? Gimana? Saya tidak keliru. Gimana? Ada beberapa hal yang Muslim harus ikuti sehingga bisa dihapus dosanya? Ada 6 hal. Ada 6 hal ya. Saya mau baca di HR Muslim nomor 2817. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka kecuali rahmat Allah. Jadi bukan amalan ya, bukan 6 hal itu yang bisa menjamin Anda masuk surga, tetapi rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Quran 19 ayat 21. Isa Al-Masih adalah suatu
tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Jadi jelas ya, Yesus itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang bisa menyelamatkan umat manusia di dunia ini hanyalah rahmat Allah. Jadi bukan amalan. Karena amalan seorang pun tak bisa ya menyelamatkan kita dari neraka ataupun menyelamatkan kita dari, atau di sini memasukkan kita ke surga ataupun menyelamatkan kita dari neraka. Kemudian berbicara tentang pengorbanan. Dahulu kala di zaman perjanjian lama, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mereka mengorbankan korban kambing, ya, domba, dan juga ada burung merpati dan yang lain-lain. Dan itu memang dilakukan untuk apa? Penghapusan dosa, ya. Dan itu sebetulnya hanya merupakan lambang bahwa satu kali kelak ada satu oknum yang akan apa? Mencurahkan darahnya untuk apa? Penebusan dosa umat manusia. Nah, itu sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya sampai saat ini tidak ada orang Israel, orang Yahudi untuk apa? Mengorbankan kambing atau domba sebagai penghapus dosa. Karena itu apa? Sudah digenapi ketika Yesus datang ke dunia ini dan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Jadi sampai saat ini tidak ada lagi. Jadi sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi dengan jelas saya mengatakan bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan. Saya tidak dapati ya di Al-Quran bahwa Muhammad bisa menghapus dosa. Bahkan yang lebih apa lagi ya, lebih, kalau saya mau katakan lebih luar biasa lagi sebetulnya, batu hitam bisa menghapus dosa daripada apa? Muhammad. Karena tidak ada ayat secara gamblang yang mengatakan bahwa Muhammad bisa menghapus dosa. Malah batu hitam yang jelas-jelas ketika kita mengusap, ya, batu ini bisa sebagai penghapus dosa. Yang kedua, sampai saat ini tidak secara gamblang bahwa Muhammad itu bisa memberikan kehidupan yang kekal. Bahkan di HR Muslim jelas sekali dikatakan tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka kecuali rahmat Allah. Siapakah rahmat Allah itu? Isa Al-Masih adalah satu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Jadi kita bersyukur oleh karena Isa itu adalah sebagai rahmat, ya. Dan kita diselamatkan oleh rahmat, ya, ilahi, oleh rahmat Allah. Jadi inilah merupakan jaminan bahwa baik di Al-Quran maupun di Alkitab menjamin bahwa Yesus adalah Mesias satu-satunya yang dapat menjamin kehidupan yang kekal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu mohon di-pause dulu untuk timer, Bang Ilyas. Jadi pertanyaan tadi di PL, apakah ada satu ayat yang menyebutkan bahwa Yesus anak Maria menghapus dosa? Pak Ferry tadi belum ditanggapi. Mohon ditanggapi Pak Ferry, silakan. Ya, tadi saya sudah katakan itu merupakan simbol saja ya, lambang. Jadi ketika orang Israel berbuat dosa di zaman perjanjian lama, mereka mengorbankan kambing ataupun domba. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, maka itu tidak ada lagi, karena itu merupakan simbol bahwa ada satu oknum yang nantinya akan menggenapi itu. Dan itu sudah tergenapi ketika Yesus mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ferry untuk jawabannya. Gurunda Zuma, jadi tidak ada ayat khusus, tetapi hanya simbol, serta tadi ada yang saya catat dari hadis riwayat 2817 ya, tidak ada amalan apapun kecuali rahmat Allah, dan rahmat Allah adalah Isa Rasulullah. Mohon dijawab, mohon ditanggapi Gurunda selama 3 menit, waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Iya, baik. Sebenarnya kalau kajian Al-Quran itu dipahami dengan akal pikiran dan kesadaran standar, orang semua akan paham apa yang saya jelaskan. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad. Wahai manusia, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, ikutilah aku. Dengan engkau mengikuti aku,
maka dosa-dosamu diampuni. Coba. Berarti dengan mengikut kepada Rasulullah, dosa-dosa diampuni. Apa sebabnya? Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jaminan. Ikut kepada Rasulullah, habis dosa. Ini jaminan. Ini dalil. Ini perintah dari Allah. Sementara kalau kita minta, mana dalilnya? Menjadi pengikut atau penyembah Yesus, dosanya dihapuskan. Mana? Nggak ada dalilnya. Mana nanti akan mengatakan simbol-simbol. Simbol-simbol apaan? Sementara Yesus mengajarkan kepada kaumnya yang sesaman dengannya, Matius 8 nomor 4, menghapus dosa itu harus dengan hewan. Coba baca Matius 8 nomor 4. Apakah dengan mati di atas tiang salib menghapus dosa? Tidak. Yang diajarkan oleh Yesus sama seperti yang diajarkan Musa alaihissalam. Berkorban dengan hewan. Itu Yesus yang mengatakan. Yang mengatakan mati di atas tiang salib itu Paulus. Bukan Yesus. Yang Yesus katakan menebus dengan cara melakukan ibadah yang dilakukan Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Dalil. Kemudian, saudara kita mengatakan bahwa keselamatan itu adalah rahmat. Memang betul. Ketika kemudian orang itu mengikuti Rasulullah, maka orang itu mendapat rahmat. Makanya dosanya diampuni. Karena dosanya diampuni, dia menjadi orang suci. Karena dia menjadi orang suci, tak layak disentuh bulunya api neraka, apalagi jasadnya. Maka tempat kembalinya adalah jannah, surga. Karena mendapatkan rahmat. Untuk bagaimana caranya mendapatkan rahmat? Mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diikuti kepada Rasulullah SAW? Jaminan 4-6 perkara. Jujur, amanah, tidak berzina, menahan pandangan, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, maka rahmat Allah itu akan datang. Itu sangat sistematis itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, hanya rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, ikuti instruksi-instruksinya kepada utusan-utusannya. Makanya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maksudnya, ikuti perintahku. Apa perintahku? Emang ada perintahku agar kalian menyembahku? Tidak ada. Makanya yang menyembah Yesus akan diusir. Dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Saya kira itu sederhana. Silakan. Baik, terima kasih luar biasa Guru Zuma atas responnya. Oke, ikutilah Rasulullah dari Ali Imran ayat 31 dengan 6 perintah Rasulullah itu ya untuk jaminan surga. Baik, Pak Ferry ada 5 menit untuk memberikan tanggapan atas respon dari Guru Zuma. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silakan. Oke, terima kasih ya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas ya bro, bukan Paulus yang mengatakan, tetapi Yesus sendiri. Matius 26 ayat 28, dicek sendiri. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus sendiri mengatakan untuk pengampunan dosa. Itu sebabnya Rasul Yohanes mengatakan, ya, Yesus adalah yang bisa menghapus dosa. Dikonfirmasi oleh Yohanes. Jadi bukan cuma Yohanes, tetapi Yesus sendiri mengatakan. Ya, oke. Tentang Muhammad ya. Jadi sampai saat ini saya juga tidak bisa dapatkan ayat yang secara gamblang bahwa Muhammad bisa menghapus dosa. Bahkan batu yang bisa menghapus dosa bukan Muhammad tetapi batu. Ya, berarti batu yang lebih hebat dari Muhammad. Karena hanya mengusap batu itu saja bisa menghapus dosa. Sedangkan Muhammad tidak pernah mengatakan ya bahwa dia bisa apa? Menghapus dosa. Ya. Jaminan keselamatan oleh Allah sendiri hanya rahmat. Jadi bukan oleh karena amalan. 6 hal itu yang Anda lakukan itu bukan menjamin Anda bisa masuk ke dalam surga ataupun menyelamatkan Anda dari neraka. Kecuali apa? Rahmat Allah. Dan siapa rahmat Allah? Sesuai Quran Anda, Quran 19:1, Isa Al-Masih adalah suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari
kami. Jadi jelas ya, hanya Isa, Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Karena dia adalah Mesias yang memang sudah dijanjikan. Terima kasih. Baik, Pak Ferry masih tersisa 2 menit 41 detik. Silakan Pak Ferry. Ya, saya cukupkan di situ dulu. Baik, dicukupkan waktunya. Oke, terima kasih Pak Ferry atas tanggapannya, atas respon dari Guru Ndazuma. Baik, sekarang kesempatan Pak Ferry untuk bertanya maksimal 2 kepada Guru Ndazuma. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silakan. Oke. Apakah, pertanyaan saya, apakah Muhammad itu tidak menyimpang dari ajaran Tuhan? Ya, apakah Muhammad tidak menyimpang dari ajaran Tuhan ataupun Al-Quran? Contoh begini ya, Quran kan mengatakan bahwa boleh berpoligami dan yang diizinkan 4 ya, kalau saya tidak keliru ya, diizinkan boleh berpoligami 4. Tetapi kan kenapa Muhammad melanggar dengan mengambil beberapa istri, maksudnya lebih dari 4? Yang kedua, apakah Muhammad mengetahui hari kiamat? Jadi 2 pertanyaan saja ya. Jadi apakah Muhammad mengetahui hari kiamat? Kemudian yang kedua, bukankah Muhammad itu melanggar Al-Quran? Karena Al-Quran kan hanya mewajibkan mengizinkan berpoligami 4 istri. Tetapi Muhammad kan memiliki istri yang lebih. Mohon maaf Bapak, untuk yang poligami sepertinya itu out of topic Bapak, boleh diganti mungkin pertanyaan lain, mohon maaf, tapi kalau yang hari kiamat masih bisa masuk ke Mesias. Baik. Nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Baik. Guru Ndazuma, Guru Ndazuma berkenan Bapak, baik tidak apa-apa, terima kasih. Karena Guru Ndazuma berkenan untuk menjawab. Oke, silakan, waktu dicukupkankah Pak? Masih ada ya. Masih tersisa. Kalau begitu kan kita harus menuruti apa yang Muhammad lakukan. Bagaimana dengan umat-umatnya? Apakah umat-umatnya juga mengikuti apa yang diteladankan oleh Muhammad atau bagaimana? Oke, baik, itu saja Bapak. Sudah dicatat oleh Guru Ndazuma. Oke, bisa ditangkap. Baik, Guru Ndazuma, untuk 5 menitnya menjawab pertanyaan dimulai ketika Guru Ndazuma berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh saudara kita ya. Namun yang pertama yang ingin saya urai di sini adalah terkait dengan batu menghapus dosa. Nah, Bapak harus pahami bahwasanya di dalam ajaran agama Islam itu bukan hanya berziarah ke Mekah itu bisa menghapuskan dosa, bukan hanya menyentuh Hajar Aswad. Orang berzikir, membaca istighfar juga itu menghapuskan dosa. Berwudu juga menghapus dosa. Sholat 5 waktu juga menghapus dosa. Bersolawat atas Nabi juga menghapus dosa. Itu ada dalil-dalilnya semuanya. Orang berpuasa, orang membuang duri di tengah jalan, itu menghapus dosa. Memperbanyak sujud, menghapus dosa, dan seterusnya. Banyak, puasa juga menghapus dosa. Dan itu lengkap dengan dalil-dalil, Pak. Barang siapa berwudu, lalu memperbagus wudhunya, dosa-dosanya akan gugur dari tubuhnya. Hadits riwayat Muslim. Nah, kenapa kemudian dikatakan batu menghapus dosa? Bukan batunya, Pak, yang menghapus dosa, bukan. Tapi upaya manusia dengan ikhlas, bersusah payah mencari harta, dikumpulkan hanya untuk niatan berziarah ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Mekah Al-Mukarram. Ini bersusah payah bertahun-tahun mengumpulkan harta hanya untuk kemudian sampai kepada tanah yang suci. Itulah yang menghapus dosa. Amalan, keinginan, ya, upaya untuk meraih itu yang membuat manusia dosanya tergugurkan. Bukan batunya yang menghapus dosa. Makanya Rasulullah mengatakan, sahabat mengatakan, sekiranya Rasulullah tidak pernah kulihat untuk menyentuhmu, aku pun tidak akan menyentuhmu. Itu. Kemudian ketika Anda mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku. Pak, yang dimaksud darah Yesus di situ adalah anggur, Pak. Bukan darah beneran. Yang dimaksud Yesus dagingku di situ roti, Pak.
bukan dagingnya betulan. Ajaran barbar dan paganisme lah yang mengatakan darah yang dimaksud darah manusia, Pak. Dari sejak semula Yesus itu mencontohkan kepada muridnya, darah itu darah binatang, Pak. Daging binatang. Matius 8 nomor 4, jangan Anda bantah. Kemudian ketika Anda bertanya tadi, banyak hal yang Anda tanyakan. Yesus itu adalah rahmat. Belum apa-apa. Yesus rahmat bagi siapa? Bani Israel. Kalau Rasul Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi semesta alam. Itu data Pak dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi Anda nggak perlu ragu tentang Rasul Muhammad SAW. Makanya mengikuti dia mendapatkan rahmat. Kemudian kenapa Rasulullah Muhammad SAW lebih dari 4? Karena yang satu tadi itu, yang 4 itu tadi, itu berlaku kepada manusia biasa. Sementara dia bukan manusia biasa. Dia adalah Rasul, layaknya Daud, layaknya Salomo, layaknya Abraham. Dia adalah raja. Di samping dia raja, dia nabi. Di samping dia nabi, dia pemerintah. Dia berkuasa. Dia ada muatan yang harus dia bawa, yang harus diajarkan kepada seluruh umat manusia. Maka kemudian dia menikah, itu karena faktor sosial. Pernikahannya dengan orang-orang yang ada pada masa itu, untuk kemudian mengajarkan pernikahan tersebut ada untuk menyatukan antara si miskin dan si kaya dan seterusnya. Lalu kemudian, pernikahannya yang kedua adalah pernikahan karena didorong oleh faktor transendental ilahiyah. Karena perintah dari Allah. Karena dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk melakukan pernikahan itu. Lalu kemudian pernikahan yang lain dipacu oleh pernikahan yang faktor aspek pendukungnya adalah karena politik. Beliau adalah pemimpin pemerintah. Beliau adalah pemimpin politik pada masa itu. Sehingga untuk menyatukan wilayah satu dengan wilayah yang lain, mereka harus menjadikan suku-suku ini seatap serumah. Sehingga anak keturunannya kemudian bersatu dalam satu panji nasab kekeluargaan. Mereka menjadi satu. Kalau umat Islam cukup satu, Pak. Itu kaidah. Tidak boleh lebih dari satu. Itu kaidah dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi ketika Bapak ini, saudara kita ini bertanya tentang itu, bahwa Rasul Muhammad SAW, ia memang jelas. Karena dia adalah pemimpin, dia diperintahkan untuk menyatukan segala aspek di dalam misi kenabiannya kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau di kami Islam, cukup satu istri, Pak. Itu pedoman di dalam ajaran agama Islam. Kalau mau, bisa 2. Tapi hukumnya harus adil. Kalau tidak bisa adil, maka solusinya cukup 1 saja. Dan satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memerintahkan dengan tegas cukup 1 istri, hanya Islam. Di kitab Anda tidak akan Anda temukan, kecuali data terjemahan yang ada di Indonesia. Original teksnya tidak begitu bunyinya. Silakan. Baik, luar biasa, tepat sekali waktunya digunakan, sangat baik waktu. Oke, terima kasih Guru Nazma. Dan sekarang 3 menitnya kepada Pak Ferry diberikan untuk memberikan respon. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara, silakan. Oke, saya mau tanggapi tentang darah Yesus ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu kan sudah dilakukan oleh Yesus ketika apa? Dia dikorbankan di kayu salib, mati di kayu salib. Tetapi sekarang kan dia digunakan sebagai lambang. Orang Kristen mengadakan perjamuan. Sekarang bukan minum darah Yesus, daging Yesus, tapi apa? Mereka minum anggur jus melambangkan darah Kristus, kemudian roti melambangkan tubuh Kristus. Itu menjadi lambang, tapi itu memang sudah apa? Digenapi. Sekarang kami merayakan untuk mengenang ya kematiannya dengan minum anggur dan makan roti. Jadi memang Yesus sendiri apa? Mengorbankan nyawanya di kayu salib ya. Kemudian tentang Allah dan batu itu. Jadi berarti kita sudah samakan Allah dengan apa? Dengan ciptaan. Di Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Ya, karena hanya Allah yang apa? Maha pengampun. Jadi bukan batu, ya. Suaranya hilang. Halo, Pak Ferry. Bang Ferry. Iya. Baik, waktu mohon di pause dulu. Mohon waktu di pause dulu untuk timer Pak Akhilias. Kita tunggu dulu Iwan Villa, Pak Ferry. Monitor Pak Ferry. Monitor Pak Ferry. Beliau sudah open mic tapi tidak ada suaranya. Mungkin ada gangguan sinyal. Baik, kita tunggu dulu Iwan Villa karena ada gangguan teknis di sini dengan narasumber kita Bapak Ferry Suwawa. Ya, timernya dihentikan dulu, Dek. Iya, waktu sudah dihentikan tadi, Gurunda. Okay. Sudah diminta. Baik.
Monitor, Pak Ferry? Kami keser-keser gini. Halo, Pak Ferry Suwawa? Sebentar, saya cek dulu. Sepertinya beliau terpental. Oke. Mohon maaf, Ivan Villa, ada gangguan dengan internet dari salah satu narasumber kita, yaitu Pak Ferry Suwawa. Sambil kita menunggu beliau untuk bergabung kembali di Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia, saya mohon izin untuk Ivan Villa untuk iklan-iklan. Baik Ivan Villa semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa debat kita malam ini cukup saya terasa luar biasa ya, membahas tentang Mesias. Maaf ya Mbak, baik. Di tempat saya stromnya mati, listriknya padam. Baik. Iya, oke, baik. Tidak apa-apa Bapak, bagaimana sekarang? Apakah bisa dilanjutkan? Ya, ini tinggal paket. Ya, seberapa bisa. Baik, luar biasa. Kami sangat hargai usaha Bapak untuk melanjutkan debat kita malam ini. Baik, kita langsung saja Bapak kalau begitu dilanjutkan untuk memberikan respon. Kita lihat dulu timernya sisa berapa tadi. Bang Ilyas, mohon izin untuk sisa timernya. Oke, Bapak, masih ada 1 menit 47 detik untuk Bapak memberikan respon. Silakan. Silakan Pak Ferry, bisa dilangsungkan saja. Oke, Pak Ferry kembali tidak ada suaranya. Baik, Iwan Villa, kita tunggu sebentar ya untuk Pak Ferry bergabung lagi dengan Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Sepertinya beliau mengalami gangguan sinyal. Baik Pak Ferry, Mas, bagaimana sekarang? Sudah masih ada sisa waktu 1 menit 47 detik. Jadi saya mau katakan bahwa silakan. Seolah-olah Allah itu sudah disekutukan dengan benda. Karena hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Ya, bukan batu. Dan sudah saya kemukakan tadi kan, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan ya kita dari neraka kecuali apa? Rahmat Allah. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan yang menyelamatkan kita dari neraka ataupun memasukkan kita ke surga, tetapi apa? Rahmat Allah. Jadi kalau berbicara tentang batu bisa menghapus dosa, itu berarti kita sudah menyekutukan Allah dengan benda mati. Sedangkan kan Allah tidak bisa disekutukan. Aku ini kadang gonturu ya pengaruh. Halo, di tempat saya listriknya padam. Baik, silakan Pak Ferry. Pak. Oke, saya kira cukupkan saja. Dicukupkan. Baik, ya. Terima kasih Pak Ferry untuk responnya. Kami berikan langsung kepada Guru Ndazuma selama 5 menit untuk memberikan tanggapan. Kita settingkan dulu waktunya. Waktu dimulai ketika Guru Ndazuma berbicara. Silakan. Iya, baik. Jadi gini Pak, Bang Ferry, Tuhan itu memberikan solusi di dalam hidup. Solusi yang diberikan oleh Tuhan dimaksud aturan, hukum-hukum, ketetapan. Itulah yang dimaksud dengan rahmat. Barang siapa yang mengikuti aturan Tuhan, maka memperoleh rahmat. Jadi rahmat bisa diterima dari Tuhan ketika manusia itu melaksanakan perintah Tuhan. Coba kita lihat. Di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak mengikuti perintah Torah dengan perbuatan. Tapi orang yang tidak dikutuk mendapatkan rahmat. Rahmat itu namanya berkat. Bagaimana orang mau bisa mendapatkan berkat? Diutus kepada kita utusan, kita tolak. Bagaimana ceritanya kita bisa mendapatkan rahmat? Yesus diutus hanya sebagai nabi, dianggap Tuhan. Bagaimana bisa mendapat rahmat? Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, ditolak. Bagaimana bisa mendapatkan rahmat? Kunci mendapatkan rahmat adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhannya adalah menerima utusannya sebagai utusan, bukan menerima utusannya sebagai Tuhan. Nah, jika saudara mengatakan menjadikan batu sebagai penghapus dosa itu adalah syirik,
maka jangan jadikan Yesus sebagai penghapus dosa. Karena Yesus itu manusia. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, dosamu telah aku ampuni. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tunjukkan dalilnya kalau ada. Yesus tidak akan pernah mau mengatakan dosamu telah aku ampuni. Enggak ada. Dia hanya mengatakan dosamu telah ku ampuni. Kenapa Yesus mengatakan dosamu telah diampuni? Bukan telah aku ampuni. Karena Yesus melihat orang itu sembuh. Di mana orang terdahulu, Pak, kalau dia sakit, itu berarti dia melakukan dosa. Dia kena kutuk. Sehingga dia sakit. Tanda-tanda kutukan itu, tanda-tanda bahwa dosa itu telah diampuni ketika orang itu sembuh. Maka ketika orang itu sembuh, apa yang dikatakan oleh Yesus? Dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Dia yang telah mengutus aku melalui perantaraan aku. Sama ini. Sama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikuti aku, dosa-dosanya akan dihapuskan. Aku menyentuh batu sebagai bentuk wujud penghargaan karena batu ini adalah batu sorga. Ibarat kata orang merantau meninggalkan kampung halamannya, membawa sebuah benda dari rumahnya, benda itu adalah ciri khas dari rumahnya, begitu dia di rantauan, ketika dia rindu akan rumahnya, yang dia sentuh adalah benda yang dia bawa. Contoh, Anda merantau, meninggalkan tempat Anda membawa baju anak Anda yang Anda sayangi. Ketika di rantauan Anda rindu, apa yang Anda lakukan? Mengambil baju anak Anda, menciumi baju itu. Apakah kemudian Anda menganggap bahwa baju itu adalah baju anak Anda? Bukan. Bahwa baju itu adalah anak Anda? Bukan. Sama ketika Anda menelpon, rindu sama istri yang jauh di sana. Begitu Anda nelpon, cium istri, yang Anda cium siapa? HP. Apakah HP itu adalah istri Anda? Tidak. Begitulah batu Hajar Aswad yang datang dari Jannah. Yang datang dari surga. Karena Rasulullah rindu akan surga, beliau mengajarkan untuk menyentuh batu itu. Nah, orang-orang yang datang dari jauh melakukan siaran mengikuti Rasulullah, dosanya diampuni. Bukan batu yang menghapus dosa, tapi amalan, upaya untuk sampai ke sana itulah yang menjadi penghapus dosa. Sama seperti yang saya katakan tadi, wudu bisa menghapus dosa. Apakah kemudian air yang menghapus dosa itu? Tidak. Tapi upaya melakukan amalan itulah dengan ikhlas menyebabkan dosa-dosa orang yang berwudu dengan air, dosanya terhapuskan, tergugurkan. Sehingga rahmat itu datang. Orang yang taat kepada perintah Tuhan pasti dapat rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat pasti mendapatkan hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Ikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dikatakan, engkau adalah rahmatan lil alamin. Ini data, Pak. Ini data. Jadi kemudian ketika Bapak mengatakan, wah Yesus itu adalah penghapus dosa, tidak ada dalilnya. Makanya ku minta, ada nggak di perjanjian lama Yesus itu penebus dosa? Ada nggak? Nggak ada, Bapak. Hanya mengatakan simbol-simbol. Baik. Demikian. Oke. Terima kasih Gurunda Zuma. Oke, sekarang kita sudah tepat ya, kita sudah melakukan 2 round. Ya, mohon maaf, Islam menanggapi. Oke, mohon maaf Gurunda, saya mohon Oke, sekarang giliran. Astagfirullahaladzim, catatan saya tersingkap. Oke, kita sudah melakukan 2 round ya, Gurunda Zuma dan Pak Ferry Swawa untuk sesi tanya jawabnya. Jika saya salah, mohon saya dikoreksi. Apakah benar demikian? Iya. Baik, terima kasih. Catatan saya terlempar tadi. Baik, Ikhwan Fillah, demikianlah sesi tanya jawab yang berlangsung luar biasa antara Gurunda Zuma dengan Pak Ferry Swawa yang menjawab tentang Mesias, siapakah Mesias yang dijanjikan dalam kitab orang Yahudi. Baik, kita langsung saja memasuki sesi ketiga. Ini adalah sesi battle. Masing-masing narasumber diberikan waktu selama 25 menit untuk memberikan narasi-narasi dan argumentasinya. Kita settingkan dulu waktunya selama 25 menit. Oke, kepada Aki Ilyas. Mohon izin untuk kita settingkan dulu waktunya. Untuk masing-masing bernarasi selama 25 menit.
Baik, kita settingkan dulu Ikhwan Fillah semuanya. Mohon bersabar dan semoga paket data Pak Ferry nanti insya Allah sampai di akhir acara ya Pak Ferry ya, insya Allah. Oke, supaya lancar. Amin. Karena sampai saat ini listrik masih padam. Oke, baik. Waktu kita sudah settingkan, Ikhwan Fillah semuanya kami berikan selama 50 menit ke depan langsung kepada kedua narasumber. Jadi di sini moderator tidak akan turun kecuali ada hal-hal yang dirasa moderator harus turun. Oke, waktu kami berikan kepada kedua narasumber, waktu dimulai ketika kedua narasumber berbicara. Silakan. Baik. Pak, ini kita sedang berbicara mengenai Mesias. Di dalam Yesaya 7, nomor 14, nomor 15, di situ dikatakan bahwasanya anak yang lahir itu dinamai Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Tolong berikan saya data bahwa Yesus itu pernah makan dadi. Silakan. Di mana itu? Di dalam Yesaya 7 nomor 14, Yesaya. Nomor 15, Pak. Yesaya 7 14. Iya. Di pause dulu ya waktunya ya. Iya Pak, dihapus. Di pause, sorry. Di ayat berapa itu, Bro? 16 ya? 14 dan 15. 7, 14, 15. Iya. 7, 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu. Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kemudian pertanyaannya apa? Kapan? Iya, di mana datanya Yesus pernah makan dadi? Kalau di sini tidak disebutkan ya, kapan Yesus makan dadi. Jadi ayatnya juga tidak ada. Berarti cocok nggak? Cocok tidak nubuatan itu untuk Yesus, Pak? Yang cocok yaitu ayat berapa ini? 14 ya, 14. Di mana tuh, Pak? Pak Ferry? Sebentar. Ya 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, yang ayat 14 ya. Kalau saya hanya melihat di ayat 14, yaitu seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Dan itu sesuai juga di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu jawaban saya.
Kalau minum dadi, makan dadi nggak ada. Tidak ada. Oke. Berarti nggak cocok ya Pak dengan Yesus Pak, nubuatan itu? Yang cocok di ayat 14-nya. Cocok ayat 14 dan Matius 1 ayat 23. Oke. Jadi di dalam Yesaya, khususnya bab 7, nomor 14, nomor 15, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, tadi ini saya sudah bantah, perempuan muda di sini nggak cocok untuk Maria. Karena dia, ya, lanjut usia dia. Sementara kata yang digunakan di sini adalah almah. Kata almah itu artinya dalam bahasa Ibrani perempuan muda atau gadis atau anak darah. Sementara menurut bahasa Yunani, kata yang bermakna ganda, patretos, bisa sebagai anak darah, bisa sebagai kemudian perempuan muda, itu tidak ditemukan. Yang ada adalah betulah. Artinya tidak cocok digunakan untuk Maria. Yang cocok untuk Siti Aminah. Karena beliau mati pada masa usia muda. Sementara Maria itu lanjut usia sampai beranak cucu dia. Nah, terkait dengan apa yang saya katakan tadi, tentang ayat selanjutnya, data selanjutnya, dan dia akan menamakan Immanuel, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, ini tidak cocok kepada Yesus. Kenapa? Pertama, dia tidak makan dadi. Kemudian kedua, dia tidak pernah diceritakan makan atau minum madu, kecuali ketika dia bangkit. Sementara di sini pada masa ia kecil, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Apakah iya betul Yesus itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk? Dia tidak tahu hukum-hukum rupanya. Sementara yang bisa menolak jahat dan yang menolak baik adalah dia yang mendapatkan tuntunan. Siapa dia? Dia yang dikatakan nabi yang menerima wahyu. Sementara Yesus hanya datang melanjutkan ajaran Musa. Nah, terkait dengan makan dadi dan minum madu, bisa kita lihat kemudian di dalam sejarah tarik Islam, dadi adalah minuman fitrah yang diminum Rasulullah Muhammad SAW tak kala beliau Isra Mi'raj dan tak kala beliau bersembunyi dalam gua Sur selama 3 hari 3 malam. Itu makanannya dia. Jadi dia makan susu yang dikentalkan kemudian. Nah, sementara madu itu sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Banyak diterangkan dalam Al-Quran bagaimana kemudian mujizat-mujizat yang Allah berikan, ya. Sampai di dalam Al-Quran itu ada surah yang berbicara tentang madu, Pak. Berbicara tentang lebah. Berarti ini cocoknya nubuatan ini hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sepakat bahwa Yesaya 7 nomor 14 nomor 15 itu hanya cocok untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan itu. Kemudian kalau begitu, ya. Boleh saya selat? Silakan. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa itu adalah baginda Muhammad, ya? Oke, sekarang lebih cocok, Pak. Bukan lebih itu Rasulullah, tapi lebih cocok. Iya, betul. Jadi sekarang tunjukkan saja kapan Siti Aminah didatangi oleh Jibril. Silakan. Iya, baik. Jadi tentang Siti Aminah itu, Pak, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, memang tidak langsung dikatakan demikian. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW di masa praeksistensinya itu sudah diperjanjikan oleh Allah. Sudah dinyatakan oleh Allah. Al-Quran menerangkan itu. Artinya bahwasanya meskipun kemudian tidak ada cerita bahwa malaikat datang ke Siti Aminah dan seterusnya, tapi Al-Quran menerangkan wa is ahzallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Ini jelas Allah mengangkat perjanjian agung di praeksistensinya. Bahkan ada sosok rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Dan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang saya katakan tadi, yuzakkihim, ya, yang menghapus dosa manusia. Itulah dia. Berarti memang sudah direncanakan. Meski kemudian tidak diceritakan ibunya didatangi dan seterusnya. Tapi yang pasti
di Yesaya 7 tidak menceritakan tentang ibunya akan didatangi oleh malaikat. Demikian, silakan. Oke, jadi di Al-Quran saja tidak pernah ya satu ayat mengatakan Siti Aminah didatangi oleh malaikat Jibril ya. Tapi yang didatangi oleh malaikat Jibril adalah Isa sendiri. Jadi ini juga bukti yang kuat bahwa dialah Mesias yang dijanjikan, Mesaya. Apa istilahnya kalau di Muslim ya, Al-Masih ya, Isa Al-Masih. Jadi tidak ada dikatakan baginda Muhammad, tetapi Isa Al-Masih ya. Jadi tidak ada satu ayat yang mendukung akan pernyataan Anda bahwa Siti Aminah atau baginda Muhammad lah yang dijanjikan itu, sesuai dengan ayat yang Anda baca di Yesaya pasal 7 ayat 14 ya. Silakan. Iya. Jadi di Yesaya 7 itu, Pak, tidak ada bercerita tentang tentang orang-orang, tidak ada bercerita tentang ibu akan didatangi oleh malaikat. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini bercerita tentang tipikal orang yang kemudian datang itu makan dadi, minum madu. Dan itu tidak diperhatikan oleh Yesus, berarti bukan dia. Nah, sekarang kalau bukan dia, lalu siapa yang diceritakan minum dadi itu? Nah, lalu kemudian ketika berbicara, pertanyaan Anda berkata, mana malaikat datang kepada Rasulullah Muhammad SAW? Pak, Al-Quran menguraikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqallubaka fis-sajidin. Dan engkau Muhammad, ya, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian, ya, itu berasal dari orang-orang yang kemudian mensucikan dirinya. Gerak daripada Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dari sulbi ke sulbi, orang-orang yang sujud mensucikan diri kepada Tuhan. Dalam arti kata, orang-orang yang pada dirinya tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Tuhan. Inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi tidak perlu kemudian malaikat Jibril datang kepada Siti Aminah. Kenapa? Karena Siti Aminah itu bukan nabi. Bukan nabi. Tapi Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Ibrahim adalah Ismail, Kinana dari Bani Ismail, dia memilih Quraisy dari Bani Kinana, dia dipilih Bani Hashim dan Quraisy, dan dia dipilih aku, Rasulullah SAW, dari Bani Hashim. Ini pernyataan beliau. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan, kapan Jibril datang kepada Siti Aminah, itu tidak bisa kemudian saya katakan ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Siti Aminah alaihissalam itu tidak pernah kemudian menerima wahyu dari Allah. Dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Jadi dia tidak diceritakan kemudian di dalam Al-Quran. Andai saja Al-Quran itu karangan Rasulullah Muhammad SAW, maka akan dipenuhi dengan biografi ibunya, biografi bapaknya, biografi keluarganya. Tapi karena itu bukan karangannya, Rasulullah sama sekali tidak membicarakan tentang pribadinya di dalam Al-Quranul Karim. Karena dia tidak berkata-kata selain dari apa yang diperintahkan Tuhan untuk dirinya. Nah sekarang kembali kepada Mesias, Bapak. Kalau Bapak kemudian tidak mengatakan di dalam kitab saudara ada Mesias yang digambarkan Yesus menjadi penebus dosa di dalam perjanjian lama, lalu apa dasar Anda kemudian mengatakan bahwa perjanjian baru itu sudah benar adanya, menceritakan Yesus sebagai penebus dosa? Silakan. Jadi tadi Anda sudah katakan ya bahwa kenapa Siti Aminah tidak mendapatkan wahyu, karena dia bukan nabi ya. Maryam itu bukan nabi ya. Tapi kenapa dia didatangi oleh malaikat Jibril? Karena itu memang benar-benar apa? Mau menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, bahwa dari Maria lah akan apa? Muncul juru selamat, Mesias. Ya kan? Kalau Anda bilang Siti Aminah itu tidak didatangi oleh Jibril karena dia itu bukan nabi. Lihat saja siapa? Maria. Maria itu bukan nabi, tapi apa? Dia didatangi oleh malaikat Jibril. Kenapa? Mau menyatakan bahwa benar-benar yang akan dilahirkan itu adalah seorang Mesias, seorang penyelamat dunia. Dan itu sudah apa? Dibuktikan di dua kitab, baik di Al-Quran maupun di Alkitab kami. Ya, jadi sangat jelas.
satu-satunya Mesias, penyelamat dunia adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Silakan. Ya, jadi saya katakan kepada Bapak, di dalam Al-Quran tidak ada bercerita tentang malaikat datang kepada Siti Aminah. Itu jelas. Tapi kalau kita berbicara mengenai hadits, berbicara mengenai perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, ibunya itu acap kali didatangi malaikat Jibril. Kalau hanya dengan kata yang seperti itu yang saya maksud, di dalam Al-Quran tidak diceritakan hal bahwa Siti Aminah juga menerima wahyu layaknya Nabi. Tapi kalau kemudian tentang hadits, Rasulullah Muhammad SAW itu nyata banyak menceritakan bagaimana kemudian ketika ibunya itu hamil, sering didatangi oleh malaikat Jibril. Kalau cuma karena itu yang ada minta, kami sering itu, Siti Aminah itu sering didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi bukan untuk menerima wahyu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam Al-Quran Al-Karim. Penamaan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga datang kepada Siti Aminah. Itu ada, Pak. Dari risalah sejarah kenabian Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan hidupnya, itu diceritakan. Bagaimana ibunya sering kemudian didatangi oleh malaikat, kemudian dia dikatakan bahwa seorang anak akan lahir daripadamu, hendaklah engkau menamainya Muhammad. Itu diceritakan, Pak. Aminah yang menceritakan itu. Ya, sehingga kalau Anda berbicara mengenai malaikat datang kepada ibunya, tapi di dalam hadits banyak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Wahab, dari bibinya telah berkata, sungguh kami telah mendengar Siti Aminah ketika beliau mengandung Rasulullah SAW bersabda, aku tidak merasa akan kehamilanku, dan aku tidak merasa adanya beban berat atau rasa sakit karena kehamilanku, sebagaimana yang dirasakan oleh wanita-wanita lain selain daripada aku, kecuali yang tidak aku akui kalau aku masih bersuci untuk mengangkat hadat atau haid. Ini yang diakui oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa beliau mendengarkan cerita yang kemudian diceritakan, yang kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab dari bibinya kemudian. Nah, sementara yang Anda imani di dalam kitab Anda adalah cerita yang diceritakan oleh Lukas, oleh Matius, seperti misalnya Yesus bersunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Saya kira begitu, Pak. Ya, jadi itu sudah klop semuanya. Sekarang yang saya minta kepada Bapak adalah di mana Yesus diceritakan secara gamblang di Perjanjian Lama. Yang tadi sudah gugur dia. Di Yesaya 7 Yesus tidak berkenan di situ. Tidak cocok dengan Yesus. Silakan. Oke. Kita tahu bersama bahwa Muhammad itu adalah seorang menurut kalian ya, nabi penutup. Seorang nabi penutup, pastilah dia memiliki orang tua yang istimewa. Pastilah dia dicantumkan di dalam Al-Quran Anda. Tetapi pada faktanya, ya beda dengan Isa. Ya, Isa dicantumkan dalam Quran Anda. Kemudian malaikat Jibril yang mendatangi Maryam. Tetapi kenapa? Ya, Siti Aminah ya, yang ibunya Nabi Muhammad. Siti Aminah tidak pernah didatangi oleh malaikat, kemudian tercatat di dalam Al-Quran Anda. Tapi kalau Isa, itu sudah tercatat di Alkitab maupun Al-Quran. Jadi dua kitab ini sama, ya didatangi oleh Jibril. Tetapi kenapa di kitab Anda tidak ada yang menyatakan bahwa Siti Aminah didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyatakan kabar gembira bahwa dari Siti Aminah akan lahir seorang nabi yang terakhir, nabi penutup. Ini yang saya minta dari Anda. Terima kasih. Oke. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dia tidak memasukkan cerita-cerita seperti itu di dalam Al-Quran. Karena tidak ada firman yang diterima berkaitan dengan itu. Bukti bahwa itu adalah kalam Allah. Sementara Anda bangga terhadap cerita dalam kitab Anda, sementara kitab Anda itu bukan cerita dari Yesus, Pak. Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, ada tidak firman yang disampaikan Yesus kepada muridnya yang bercerita tentang ibunya? Coba, tunjukkan kepada saya. Silakan. Sudah jelas-jelas ya,
di Alkitab dan di Quran Anda memuat tentang Maria didatangi oleh apa? Jibril. Tetapi masalahnya di Quran Anda tidak termuat Siti Aminah didatangi oleh Jibril. Bukankah ini adalah suatu hal yang apa ya? Yang tidak masuk akal. Kalau memang Muhammad itu adalah nabi terakhir, penutup, pastilah dia tercatat di dalam Al-Quran Anda, sebagaimana Isa tercatat di Quran Anda, juga di Alkitab kami. Jadi tidak bertentangan kan antara Alkitab dan Quran Anda yang menyatakan bahwa Maria didatangi oleh Jibril. Sama di Alkitab kami juga demikian, ya, membawa kabar gembira, ya. Yang saya minta Pak, firman Tuhan tentang Maria kepada Yesus ada enggak? Silakan. Maksudnya firman Tuhan dari Maria? Firman Tuhan yang datang kepada Yesus tentang ibunya ada enggak? Silakan. Ya sudah di apa kan? Sudah dijelaskan di Al-Quran. Enggak, di Yesus, ku bilang di kitab Anda ada enggak Yesus menerima firman dari Tuhannya tentang Maria, ibunya? Silakan. Oh ya, Yesus menerima firman-Nya. Dia itu adalah firman. Dia itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Dialah firman. Segala firman. Dialah kabar baiknya. Itulah kabar baiknya. Pak, Yesus mengatakan dalam Yohanes, kesaksian Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus menerima firman. Pertanyaan saya, ada enggak firman diterima Yesus tentang Maria, ibunya? Silakan. Ya, apa yang difirmankan oleh Jibril itu ya itulah yang firman dari Allah, dari Yesus juga itu. Boleh izin saya tengahi Gurunda Zuma Ya, dan Pak Ferry? Oke, kita pause dulu. Ya, Baik Pak Ferry, yang dimaksudkan oleh Gurunda Zuma, adakah ayat di dalam Bible yang Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya tentang Maria atau Maryam, yaitu ibunya? Demikian Pak Ferry, silakan dilanjutkan. Ya, pada waktu Yesus disalib kan, dia katakan kepada murid-muridnya, inilah ibuku, kan dia mengakui bahwa Maryam adalah ibunya waktu dia disalib. Itu kan pengakuan dari Yesus bahwa Maryam adalah ibunya pada waktu Yesus disalib. Silakan. Yang dimaksud Yesus ibunya di situ dan saudaranya bukan Maria, Pak. Murid-muridnya. Dan itu juga data, bukan firman Tuhan yang diterima. Yang saya tanya, firman yang diterima dari bapaknya tentang ibunya. Wahai Yesus, ibumu begini dan begini. Ada nggak data firman itu? Silakan. Tidak disebutkan. Tetapi Yesus kan mengakui bahwa Maria adalah ibunya ketika dia berada di salib bersama dengan murid-muridnya. Tetapi tentang Maryam didatangi oleh malaikat Jibril itu tercatat baik di Al-Quran maupun di Alkitab. Jadi dengan demikian inilah yang membuktikan bahwa memang benar-benar Isa itu adalah Mesias, ya, juru selamat. Jadi sudah jelas itu. Tidak ada hubungannya, Pak. Mesias dengan ibunya Maria didatangi oleh malaikat, tidak ada hubungannya. Yang Bapak tanya, iya, mana nubuatannya bahwa malaikat akan datang ke ibunya? Ada nggak? Silakan. Itu kan langsung didatangi kan? Itu kan membuktikan. Nubuatan bahwa Mesias itu ibunya akan didatangi oleh malaikat. Ada nggak datanya, Pak? Sementara tadi jelas Mesias itu makan dadi. Mesias Anda tidak makan dadi. Tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan, tapi sudah jelas kan dia didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian memberikan kabar gembira kepada Maria. Baik dalam Alkitab maupun Quran demikian. Jadi itu kan buktinya dari firman Tuhan. Jadi baik di Al-Quran maupun di Alkitab itu sama. Mereka itu dikatakan tentang ya kelahiran. Ya.
seorang anak laki-laki. Jadi Maryam akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dialah Isa Al-Masih, ya, juru selamat. Jadi bukan Muhammad sebetulnya, ya. Kalau kita mau kembali lagi, ya, siapa sebetulnya juru selamat itu? Ya, di Al-Quran itu tidak ada. Bahkan Siti Aminah itu tidak didatangi langsung oleh malaikat Jibril. Malah Maria yang didatangi oleh malaikat Jibril. Kalau memang betul-betul ya Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, ya, yang istimewa, pastilah malaikat akan mendatangi Siti Aminah, kemudian menyatakan kabar gembira, dan itu pastilah tercatat di Al-Quran Anda. Tapi buktinya tidak tercatat dalam Al-Quran Anda. Siapa yang lebih penting, Isa atau Muhammad tentang kelahirannya? Ya, kalau kita mau pikirkan, mungkin Anda bilang, ini bukan memuat silsilah, tetapi berbicara tentang silsilah, kok kenapa Isa ada, maksudnya kelahirannya, sedangkan Muhammad tidak ada? Silakan. Ya, jadi Isa diceritakan tentang kelahirannya, Pak. Dia beribu agar manusia berpikir paham bahwa Isa itu bukan Tuhan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak diceritakan ibunya di dalam Al-Quran, bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan, karena tidak ada ibunya. Dan tidak ada manusia yang menuhankan Rasulullah Muhammad SAW, jadi tidak perlu dibahas ibunya. Isa alaihissalam dibahas ibunya di kitab Anda, juga dibahas di kitab saya, tapi tetap saja dituhankan. Tapi bukan itu yang menjadi tema kita. Kalau bercerita tentang malaikat datang kepada ibu seorang manusia, malaikat datang ke Siti Hagar, malaikat datang ke Elizabeth, malaikat datang kepada Maria, bahkan ke Sarah juga malaikat itu datang. Lalu apakah kemudian mereka ini ibu-ibu Tuhan? Tidak, Pak. Yang saya tanya, ketika Anda mengatakan kenapa tidak diceritakan ibunya di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan kitab clipping, bukan kitab sejarah, Pak. Tidak seperti dengan kitab Anda, kitab sejarah. Cuman sayangnya kisahnya Yesus tidak diceritakan pada usia yang seharusnya diceritakan. Itu loh, Pak, susahnya. Kalau pertanyaan beda jawabannya. Yang saya tanya, apakah ada nubuatan malaikat datang kepada seorang ibu Tuhan? Itu loh yang saya tanyakan. Kalau dibilang malaikat datang ke Jibril, kan tadi sudah saya katakan, Pak. Berapa banyak hadis yang menceritakan Jibril datang kepada ibunya Yesus, ibunya Rasulullah, Siti Aminah. Tapi tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Beda dengan kitab Anda. Semuanya dimasukkan. Karangan Lukas dimasukkan, karangan Matius dimasukkan. Hancur berantah di dalam entah apa-apa ditulisnya. Biar susu di nyama, biji sakar keledai. Masuk semua, Pak. Al-Quran tidak boleh masuk. Malaikat Jibril datang kepada Aminah, tapi karena itu bukan firman Tuhan, hanya kesaksian orang-orang, nggak boleh masuk ke dalam Al-Quran, karena bukan wahyu kepada Rasulullah. Itulah hebatnya Al-Quran. Nah, sekarang, apa benar bahwa tidak ada nubuatan di dalam perjanjian lama bercerita bahwa Tuhan akan datang kepada ibu Tuhan? Silakan, Pak. Jadi saya sudah katakan tadi, ya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, dibuktikan dengan dua kitab, ya. Jadi baik di Al-Quran maupun di Alkitab, Maryam didatangi oleh Jibril untuk mengatakan, ya, tentang kelahiran seorang Mesias. Tapi kalau Muhammad kok tidak ada, ya ini kan membuktikan bahwa Muhammad memang bukanlah Mesias, ya. Karena tidak dikonfirmasi, ya, jangankan di Alkitab kami, di Al-Quran Anda saja tidak termuat, apalagi di Alkitab kami, ya. Jadi jangankan di Al-Quran Anda, di Alkitab kami, di Al-Quran Anda saja tentang kelahiran Nabi Anda yang dikatakan Mesias kok tidak tercatat, malah Nabi Isa. Bagi kalian itu Anda menganggap itu Nabi, ya. Tapi kami menganggap dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesuai juga dengan ada tertulis di dalam kitab kami. Ya, dia bukan saja utusan, tetapi dia juga mengutus rasul-rasul. Ya, dia bukan saja
sebagai guru, tapi dia adalah sebagai penyelamat dunia, penghapus dosa. Dan itu saya sudah bacakan tadi ya dalam ayat-ayat dalam Alkitab. Oke, saya kira mungkin sudah cukup sekian ya. Waktu kita sudah panjang ini. Baik, sebentar saya tenangi dulu. Pak Ferry masih memiliki waktu 13 menit 52 detik dan Bang Gurunda Zuma masih memiliki waktu 10 menit 37 detik karena sesuai kesepakatan tadi masing-masing mendapatkan waktu 25 menit untuk bernarasi dan berargumentasi, Pak. Jadi kami mohon untuk dilanjutkan ya, Bapak ya. Terutama ini yang baru saja, mohon ditanggapi pertanyaan Gurunda Zuma yang berulang, apakah ada nubuatan malaikat datang kepada Ibu Tuhan? Silakan Pak Ferry. Bagi saya itu tidak penting ya, tidak penting malaikat mau menampakkan diri kepada siapa? Maria, kemudian saya ini kamu akan menjadi Ibu Tuhan. Ya cukup saja di sana dikatakan bahwa kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki ya, dan engkau akan menamai dia apa? Juru selamat, Yesus ya, Yesus. Dan dia akan apa? Ya menjadi pembebas ataupun penyelamat ya. Sesuai juga dengan misi yang dilakukan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi tidak dikatakan kepada, Maria, ya kamu akan menjadi Ibu Tuhan. Tidak. Ya, tidak. Tapi yang jelas ayat-ayatnya bahwa sekalipun Anda mungkin ya tidak menganggap dia sebagai Tuhan, tetapi kami orang-orang Kristen menganggap dia sebagai Tuhan karena sudah tertulis di dalam Alkitab kami. Kalau Anda bilang, Matius, Markus itu adalah karangan manusia, kami meyakini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika mereka menulis Alkitab, mereka itu mendapatkan apa? Ilham dari Tuhan. Kalau kepercayaan Anda kan Al-Quran Anda diilhamkan oleh Allah kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Ya, bagi kami juga tidak meyakini apa yang difirmankan oleh Jibril itu kepada Muhammad langsung didiktekan atau dalam bentuk buku atau dalam bentuk apa, atau apakah juga ada saksi-saksinya. Nah, jadi kami juga yang meragukan akan kebenaran Al-Quran, sebagaimana juga Anda meragukan akan Alkitab kami. Ya, itu sah-sah saja. Ya, kami meyakini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi apa yang ditulis oleh para rasul itu adalah benar-benar ilham dari Allah. Ya, melalui tentunya Roh Kudus. Silakan, kita habiskan waktu saja. Baik. Jadi Al-Quran jelas Pak di dalam Al-Baqarah dan juga surah An-Nahl, di situ jelas kul man kana aduwwan li Jibril kul nazzalahu ruhul qudus, itu jelas datang kepada Rasulullah. Boleh enggak saya minta, Anda kan tidak bisa menemukan data di dalam kitab Anda bahwa malaikat datang ke Ibu Tuhan mengatakan engkau adalah Ibu Tuhan. Nah sekarang boleh enggak saya minta pernyataan Bapak yang terakhir, ada data di kitab Anda bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas. Ada enggak? Saya sudah katakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi tulisan-tulisan oleh para rasul itu adalah atas ilham Allah. Ya. Iya, saya ngerti, saya pun tahu segala tulisan yang diilhamkan. Nah, syarat untuk diketahui bahwa itu diilhamkan kan harus ada Roh Kudus yang datang kan. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan Lukas menulis berdasarkan ilham, sementara tidak ada data yang mengatakan Roh Kudus datang ke Lukas? Gimana itu, Pak? Bukankah Roh Kudus itu juga sudah dijanjikan oleh Yesus ketika dia naik ke surga? Iya, ke Lukasnya ada nggak datanya, Pak? Roh Kudus itu kan kita tidak bisa
kita tidak bisa membatasi kekuasaan Roh Kudus juga. Karena roh itu kan tidak bisa dilihat. Ya kan? Tapi Yesus mengatakan ya dari buah-buahnya kamu akan apa? Ya? Apakah kamu benar-benar berasal dari Allah atau tidak? Melalui perbuatan mereka. Apakah sudah mencerminkan akan firman Tuhan atau tidak? Jadi dari buah-buahnya kita tidak bisa melihat itu Roh Kudus bekerja kepada seseorang. Namun dari buah-buahnya kita bisa melihat bahwa dia itu adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Nggak, gini Pak, Lukas ini kan terlalu lebay Pak di dalam tulisannya, dalam karangannya. Langit terbelah, kemudian dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, mendengarkan suara dari langit. Ini Lukas pernah nggak mendapat Roh Kudus Pak? Ada nggak dalilnya bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Kok karangannya terlalu hebat kali Pak? Silakan. Jangankan Lukas ya menerima Roh Kudus sehingga dia bisa menulis. Muhammad saja bisa mendengarkan sandal Bilal di surga, bro. Bagaimana ya, dengan pernyataan itu karena ada dalilnya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Kul man kana aduwwan li Jibril itu fakta. Kul nazzalahu ruhul kudus. Itu datang kepada beliau. Nah, sekarang mana dalilnya Lukas kedatangan Roh Kudus? Tunjukkan dalilnya, silakan. Oke. Di Quran surat berapa Muhammad mendapatkan Roh Kudus? Ketika dia mengatakan bahwa dia mendengar Bilal, sandal Bilal sudah berada di surga. Quran surat berapa itu, bro? Saya cek. Itu jelas, Pak. Bisa dibaca di Asy-Syura ayat 52. Surat berapa itu? Nomor berapa itu? Saya cek. Asy-Syura 52. Ingat ya, Bapak belum menjawab pertanyaan saya ya. Hanya menjadikan pertanyaan sebagai tameng untuk menyembunyikan apa yang tidak bisa Bapak jawab. Asura berapa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri ayat 52, Pak. Dan sungguh engkau benar, subhanallah. Nomor berapa? Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52. Surah itu nomor berapa, bro? Saya nggak hafal nomor surahnya. Anda kan saya karena kan ini bukan Bible, jadi, Pak. Ini bukan Bible. Bible itu yang pakai nomor gitu. Coba surah itu nomor berapa? Kalau saya kan misalnya surat Maria, itu 19. Ya, itu kan? Bapak. Saya cukup mengatakan Asy-Syura ayat 52, umat Islam udah tahu. Coba di-share di screen. Share screen. Apa yang Anda ingin tahu di situ, Pak? Kok kayak penting kali, Pak? Ini kan mau buktikan apakah Roh Kudus itu. Nah, sekarang apakah Bapak bisa membuktikan Roh Kudus datang kepada Lukas? Sebentar, nanti sebentar saya jawab itu. Iya. Mohon izin Bapak dari tadi cuma bertanya terus kok. Ini kan sama dengan sama dengan bertanya. Ya, tanya jawab kan? Iya, ini Pak. Lihat ini, Pak. Kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Al-Quran itu cahaya bagi Rasulullah Muhammad SAW. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina. Wa innaka ini merujuk kepada Rasul dan engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan lurus. Kenapa? Karena dia adalah roh. Dia mendapatkan roh, dia mendapatkan bimbingan dari Allah. Ayatnya ada Al-Quranul Karim Asy-Syura ayat 52. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Di mana datanya dikatakan Roh Kudus datang kepada Lukas sehingga dia bisa menulis setebal itu? Langit terbelah, melihat surga, melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Berarti dia melihat Bapa. Yesus sendiri tidak pernah melihat Bapa, tapi Lukas melihat Bapa. Coba, ngeri itu data. Tunjukkan kepada saya Lukas mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Di mana itu tertulis? Silakan. Tidak ada datanya. Anda tunjukkan tadi Muhammad mendapatkan Roh Kudus sehingga dia bisa mendengar. Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa kemudian di surga. Anda ternyata penipu juga rupanya. Mohon izin penipu juga rupanya. Ternyata Anda sama aja dengan Kristen yang lain. Anda tidak bisa tunjukkan. Mohon izin. Dia mendapatkan bimbingan Roh Kudus, Pak. Ayat mana itu? Tunjukkan. Ini Asy-Syura ayat 52. Baik, mohon izin, Gurunda.
Pak Ferry, Asyura itu Halo? adalah surat nomor 42. Oke. Oke, Halo, ya. Pak Ferry, apakah suara saya Oke, bisa ayo. Oke. Asyura ayat Oke, ya. 42. Dan mohon 42, dijawab pertanyaan dari Guru ayat. Zuma, apakah Dia ada nggak akan bukti? bisa jawab. Dia ini sama aja dengan 42, Kristen yang lain rupanya. 42 ayat. Baik. Pendeta Ya, kita kan culun. 52. 42 ayat Ayat 52. 52. Iya. Hanya bisa bertanya. Oke, ayat 52. Baik. Kita Dan cek, setelah kita menanggapi- cek. Ya. Setelah ini mohon Ya. Pak Ferry untuk memberikan tanggapan. 52. Apakah ada bukti Roh Kudus datang kepada Lukas? 52. Demikian ya Pak Ferry. Terima kasih. 52 ya. Bagaimana 52? Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan kenapa? Apakah iman itu? Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Oke, kalau bilang membimbing ke jalan yang lurus, ya, membimbing ke jalan yang lurus. Kenapa? Muhammad menyuruh untuk apa? Membunuh cicak. Karena dengan membunuh cicak mendapat hidayah. Baik, Pak Ferry, mohon Gurunda Zuma mohon tidak ditanggapi dulu. Kami mohon Pak Ferry untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Gurunda Zuma yang berulang. Apakah ada bukti Roh Kudus datang kepada Lukas? Terima kasih. Baru nanti Gurunda Zuma boleh menanggapi. Silakan. Mohon maaf saya jadi ikut campur. Silakan. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia sudah menjanjikan kepada apa? Murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong. Siapakah seorang penolong itu? Yaitu apa? Roh Kudus. Ya, jadi itu dijanjikan bukan saja kepada Lukas, tetapi kepada apa? Pengikut-pengikutnya, kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi Roh Kudus itu penolong itu sudah diberikan. Jadi kepada siapa saja yang percaya, meyakini akan firman Tuhan, merekalah yang akan apa? Mendapatkan Roh Kudus. Jadi bukan per orang saja. Bukan per orang saja, tetapi itu secara umum ya sudah diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya ketika mereka menulis akan surat-surat, ya, misalnya Paulus, ya, dia menulis surat-suratnya, kemudian Matius, Markus, Lukas menulis Injil, ya mereka itu mendapatkan ilham, yaitu apa? Roh Kudus yang bekerja. Jadi berbicara tentang Roh Kudus kita tidak bisa melihat kan, tetapi Yesus katakan dengan buah-buah mereka kita bisa mengetahui bahwa mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Mohon maaf, bagaimana dengan dalilnya Pak Ferry? Apakah ada di dalam Bible? Iya, dalilnya yaitu apa? Ketika Yesus mau naik ke surga kan dia menjanjikan apa? Aku akan memberikan kamu apa? Seorang penolong. Siapakah penolong itu? Penolong itu yaitu apa? Roh Kudus. Di kitab Yohanes itu. Baik, silakan Gurunda Zuma. Saya yang saya minta dalilnya, ya, mana dalilnya bahwa kitab Anda, kitab Lukas itu adalah wahyu dari Roh Kudus? Mana dalilnya? Silakan. Bukan wahyu. Jadi mereka itu mendapatkan tentunya Roh Kudus, kemudian apa? Mereka menulis apa yang mereka apa? Saksikan. Dalilnya, jadi, Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika Yesus mau naik ke surga kan dia menjanjikan kepada murid-muridnya apa? Dia akan mengirim penolong bagi mereka. Siapa penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Nah, mana dalilnya bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Ya, dengan apa? Apa yang dia bisa tulis itu tentunya. Jadi nggak ada dalilnya bahwa Roh Kudus datang ke Lukas, Pak. Ya, itu yang dalilnya itu di kitab Yohanes ketika dia janjikan seorang penolong. Itu kan janjinya. Ya, Roh Kudus yang tentunya bekerja kepada Lukas. Janjinya ke Lukas itu mana, Pak? Kalau ke muridnya, yes. Ke Lukasnya ada nggak? Lukas juga kan termasuk murid ke-70.
Jadi termasuk bukan saja Lukas, tetapi kami juga orang Kristen menerima itu ketika kami percaya. Jangan ke Roh Kudus Kristen kan dulu, itu Pak. bisa. Jangan Kristen dulu. Iya kan? Ya bagi itu kan kepercayaan kami. Jadi tidak ada Jadi dalil, Roh Kudus Pak. itu dalilnya yaitu ketika Yesus mau naik ke surga, dia menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang bekerja kepada para rasul sehingga apa? Mereka bisa menuliskan apa? Kitab ataupun firman Tuhan di dalam Injil ya, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Termasuk juga para rasul ya, Rasul Paulus, Petrus, mereka juga bukan sekedar hanya menulis apa yang mereka pikirkan itu mereka tuliskan. Tentunya atas apa? Ilham Roh Kudus. Seperti juga yang tertulis dalam 2 Timotius 3:16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Demikian. Ya, itu kalau ilham, Pak. Tapi kalau bukan ilham, kan tidak. Sementara Anda mengatakan tulisannya Lukas ilham itu hanya cocokologi Bapak aja. Mana dalilnya bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Tidak ada kan dalilnya? Terus kenapa Anda mempercayai tulisannya? Oh, itu karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Mana dalilnya? Yesus pernah berkata, akan datang Roh Kudus. Memang akan datang kepada muridnya. Siapa muridnya? Ya entah siapa. Kalau Anda mengatakan Lukas, mana dalilnya? Bahwa Lukas murid Yesus? Nggak ada juga. Hanya mengatakan dia bagian daripada 70 murid. Lalu mana ke-12 muridnya? Kenapa nggak nulis? Kenapa harus Lukas, Pak? Sementara kalau Anda melihat dalam Lukas 1, Lukas itu menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Dia kayak wartawan. Katanya ilham, Pak. Katanya ilham. Kalau ilham itu apakah melakukan penyelidikan menurut Bapak? Kan ilham itu kan artinya bisikan dari langit. Terus kenapa dia melakukan penyelidikan? Silakan. Tidak semua rasul itu menulis surat. Tidak semua rasul menulis surat ya. Ya, Lukas saja dulu, Pak. Lukas. Yang menulis surat ya. Sama dengan ya Petrus, ya rasul, dia menulis surat. Kemudian siapa lagi? Yohanes, ya dia menulis surat juga. Tetapi tidak semua rasul ya, murid-murid Yesus menulis surat. Tetapi berbicara tentang Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka itu tentunya mendapatkan ilham, ya, mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Ya, seperti ayat yang saya katakan tadi, ya, dalam 2 Timotius 3:16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik dan menyatakan kesalahan orang. Jadi ketika mereka menulis, mereka itu atas tuntunan Roh Kudus, ya, atas tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah apa? Dijanjikan oleh Yesus. Ketika dia naik ke surga, maka dia berkata, aku akan memberikan apa? Seorang penolong bagi kamu, ya. Dan Yesus juga berjanji, aku akan menyertai kalian sampai pada akhir zaman. Dan ini menjadi tentunya bagian daripada apa? Murid-murid Yesus, termasuk Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Demikian. Itu kan asumsi Bapak. Andai saja Khairin Anwar hidup pada masa itu dan juga menulis, maka tulisannya pun Anda akan katakan itu adalah ilham dari Tuhan. Karena kenapa? Ya tidak perlu ada pernyataan dalil bahwa Roh Kudus datang kepada Khairil Anwar. Yang penting dia menulis tentang Yesus dan lolos tulisannya pada saat konsili. Pada saat di kanon, tulisan mereka lolos, maka dianggap sebagai firman Tuhan. Sekarang Anda diminta, tunjukkan datanya. Lukas itu menerima bimbingan Roh Kudus. Anda nggak bisa tunjukkan. Cuman Anda, oh Yesus ketika dia terangkat akan datang Roh Kudus. Ternyata Roh Kudusnya hanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mana buktinya? Kul man kana aduwwan li Jibril, kunassalahu ruhul kudus. Datangnya ke Rasulullah. Mana datanya bahwa dia datang kepada Lukas? Nggak ada. Makanya tulisannya itu nggak bisa ditunjukkan mana yang asli, mana yang ori, yang hanya terjemahan saja. Tulisan dari Indonesia, entah itu tulisan Lukas kah atau bukan, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Nah, jadi ketika kita kembali kepada tema tentang Mesias, buku yang Anda jadikan acuan kemudian untuk mengatakan Mesias itu adalah Tuhan menjadi manusia, itu tidak bisa dijadikan acuan, Pak.
Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Yesus terhadap kitab Anda bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Berbeda dengan kami. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran bercerita tentang dirinya. Aku adalah kitab suci dari Allah yang tidak ada keraguan tentang kebenarannya di dalamnya. Kitab Anda enggak. Bahkan Lukas pun tidak pernah mengatakan yang kutulis adalah firman Tuhan, yang kutulis adalah dari bimbingan malaikat, yang kutulis adalah dari Roh Kudus. Enggak ada, Pak. Lalu bagaimana Anda bisa mengimani buku yang kayak begini, yang nggak jelas begini? Silakan. Oke, tadi saya sudah katakan kan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua itu adalah atas ilham Allah. Kalau kita kembali kepada kepada Al-Quran, ya, ketika Muhammad mendapatkan wahyu, ya, umur berapa Muhammad menjadi nabi? Ya, kemudian siapa yang mengkonfirmasi bahwa Muhammad itu nabi? Dan siapa saksinya ketika dia mendapatkan wahyu? Tidak ada saksi, ya. Bahkan ketika dia mendapatkan wahyu, dia berada di gua, ya. Dia berada di gua. Nah, ya, bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Pertanyaan, apakah Muhammad pernah mendengarkan suara Allah SKT? Ya. Kemudian dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di gua itu dalam nabi-nabi Alkitab itu tidak ada mencari ilham, tinggal di gua, bertapa di gua, tidak ada itu, ya. Ya, hanya Muhammad yang melakukan hal itu. Karena memang ya dalam Alkitab tidak tidak ada nabi yang meminta meminta ilham atau mendapatkan ilham berada di gua. Ya, satu-satunya ya Muhammad. Jadi ini masih diragukan juga. Yang kedua, tidak ada saksi ketika dia mendapatkan ilham, ya. Tapi kalau apa yang dinyatakan oleh Lukas, Paulus itu banyak saksi-saksi, sehingga mereka menulis akan apa yang mereka dapatkan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa apa yang mereka tuliskan itu atas ilham Allah sesuai dengan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, bahkan kalau saya mau katakan bahwa Muhammad pun, ya, dia pernah mengutip akan tulisan Paulus. Ya, Muhammad itu pernah mengutip tulisan Paulus. Coba Anda baca di hadis tentang gambaran surga, ya. Gambaran surga itu dikutip dari apa? Surat Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9, ya. Gambaran tentang surga. Segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, segala sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan oleh Allah, ya, bagi yang mengasihi Dia. Itu dikutip juga oleh Muhammad kalau Anda baca di hadis gambaran tentang surga. Jadi saya bisa mengatakan bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah firman Allah, karena Muhammad juga mengutip akan tulisan Paulus. Terima kasih. Baik, Gurunda, mohon izin untuk menengahi dulu. Pak Ferry, apakah boleh dikatakan bahwa artinya boleh disimpulkan bahwa tidak ada dalil tersurat bahwa tulisan Lukas adalah firman Tuhan? Misalkan saya, Lukas, menerima firman Tuhan seperti itu, apakah ada atau tidak ada, Pak? Mohon dijawab dengan singkat. 2 Timotius 3. Ya, jadi 2 Timotius 3 itu jawabannya, segala tulisan. Jadi apa yang ditulis oleh baik. Terima kasih. Karena itu sudah diulang berkali ya, Pak. Artinya memang tidak ada ya, Pak, ayat tersurat, dalil tersurat bahwa tulisan Lukas adalah firman Tuhan. Saya menerima firman Tuhan, itu tidak ada ya, Pak, ya? Boleh dikatakan begitu? 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu apa? Baik, itu segala kan tulisan. Umum. Iya, itu umum ya, Bapak. Maksud saya yang langsung untuk Lukas tidak ada ya, yang untuk Lukas spesial untuk Lukas spesifik tidak ada kah?
Iya ada. Boleh Yesus dikatakan tidak sendiri ada ya, Pak? mengatakan ada kan ucapan-ucapan Yesus secara langsung di situ. Sama dengan di Yohanes 17 ayat 3. Itu juga ada ucapan langsung dari Yesus. Ada yang memang demikian. tidak ucapan langsung dari Yesus. Oke, demikian. Oke, silakan Guru Ndazuma, silakan. Iya. Jadi kekeliruan besar ketika Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu meniru Paulus. Keliru Anda. Karena kitabnya orang Kristen itu nanti setelah Indonesia merdeka baru ada. Yang Anda gunakan itu kitab dari mana? Al-Quran saya itu sudah 1400 tahun silam. Buku Anda hanya buku terjemah. Anda nggak tahu tulisan pertamanya itu seperti apa bunyinya. Sangat boleh jadi justru lembaga kitab Anda yang meniru Al-Quran. Karena fakta kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata kafir, kata mujizat, Alkitab, ayat, semua diambil dari Al-Quran. Maka tidak menutup kemungkinan isi Bible Anda itu bisa jadi mengambil dari Al-Quran. Kenapa? Nggak ada dasar pijakan. Kitab Anda tidak bersanad. Itu satu. Kitab Anda tidak bersanad. Kemudian ketika Anda mengatakan melihat surga, loh. Bukannya Lukas itu melihat surga, Pak. Yesus duduk di surga, katanya di samping kiri di kanan Bapak. Berarti surganya Anda itu bisa diukur. Kenapa? Lukas yang bukan murid Yesus mampu lihat surga. Nah, terkait dengan kitab wahyu yang datang kepada Rasulullah tentang saksi. Anda boleh bangga. Kitab Anda dituliskan menurut pengakuannya banyak saksi. Ratusan saksi. Jutaan bahkan miliaran saksi pun tidak akan membuat kitab Anda menjadi firman Tuhan. Kenapa? Antara sekte satu dengan sekte lain berbeda-beda, dia punya Roh Kudus. Roh Kudusnya yang lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Roh Kudusnya yang lain mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Roh Kudus satu dengan Roh Kudus lain berbeda. Sekte lain dengan sekte satu lainnya itu cakar-cakaran, Pak. Jadi meskipun 1000 atau 2000 atau miliar saksi, apa gunanya kalau cuma hanya dikatakan banyak saksi yang melihat. Sementara Anda mencoba mengambil kitab Kejadian. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi. Berarti Tuhan menyatakan diri hanya kepada nabi tersebut, bukan kepada orang lain. Sehingga orang lain tidak bisa menjadi saksi, Pak. Karena orang lain tidak bisa melihat Tuhan datang. Yang bisa melihat Tuhan, menyatakan Tuhan kepada dirinya hanya Nabi itu. Aku akan datang dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Masa iya Bapak bisa menjadi saksi dalam mimpinya orang? Kan lucu Bapak ini. Siapa yang pernah melihat Yesus bermimpi dan masuk mengetahui mimpinya Yesus? Nggak ada, Pak. Jadi yang tahu hanya Rasul itu, hanya Nabi itu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW disaksikan oleh sejazirah Arab. Beliau menerima wahyu. Siapa yang menyaksikan kemudian melihat Yesus datang kepada Lukas? Indek Nara, tidak ada. Nang Hadong, tidak ada, Pak. Hanya pengakuan-pengakuan saja. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW Anda katakan tidak ada saksi. Oke, anggap saya tidak ada saksi ya. Tapi bagaimana dengan kandungan Al-Quran yang dibawanya? Adakah ilmuwan yang bisa bertentangan ilmunya dengan Al-Quran? Tidak. Semua disiplin ilmu yang baru ditemukan hari ini sudah terurai 1400 tahun yang silam. Berarti nggak butuh saksi, karena isinya kebenaran. Nah sekarang Anda saksinya banyak kali tulisan Anda saksinya. Tapi kebenarannya secerca pun nggak ada. Kebenaran apa yang datang dari kitab Anda? Manusia tercipta dari air seperti susu yang dikentalkan seperti keju. Benar nggak itu? Walaupun berjuta orang menyaksikan pewahyuan tersebut, faktanya tidak benar. Percuma banyak saksi. Tapi kalau hanya pembodohan isinya, apa gunanya? Rasulullah tidak butuh saksi. Kenapa? Karena yang dibawa itu adalah kebenaran. Suatu kebenaran dianggap benar tidak perlu saksi. Yang benar tanpa saksi pun benar. Tapi kalau kebohongan, semakin bohong semakin banyak saksi. Supaya apa? Supaya kebohongan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Pahami itu. Baik, luar biasa. Terima kasih. Waktunya habis untuk kedua narasumber. Luar biasa. 25 menit untuk Guru Ndazuma dan 25 menit untuk Pak Ferry Suwawa untuk bernarasi dan berargumentasi sudah digunakan dengan sangat luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, Ivan Villa. Demikianlah sesi ketiga, yaitu sesi battle yang luar biasa sudah kita ikuti bersama ya. Sekarang kita langsung saja memasuki sesi keempat, yaitu sesi closing statement. Masing-masing mendapatkan waktu 5 menit.
kami berikan kesempatan pertama untuk closing statement kepada tamu kita, Bapak Ferry Swawah. Kita settingkan dulu waktunya. Oke, 5 menitnya. tadi kan Oke. saya opening. Ditahan dulu, Tadi Bapak. saya opening. Iya. Jadi saya kasih kepada Brother Suma untuk closing duluan. Ya, Karena tadi saya Ya, silakan. tadi kan berganti-ganti ya, Bapak ya. Oke, kami Iya. berikan kesempatan kepada Pak Ferry terlebih dahulu untuk memberikan closing Iya. statement-nya. Waktu dimulai Saya ketika kasih Pak Ferry berbicara. saya kasih kehormatan kepada Brother Suma. Closing. Ini kesempatannya untuk Pak Ferry, Pak. Sesuai dengan apa yang moderator sampaikan. Tadi kan saya sudah. Iya, Apa, itu kan opening bergantian saya? ya, Bapak. Iya, itu Gak apa-apa deh, bergantian. gak masalah. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Gurunda berkenan Jadi saya- untuk diberikan kesempatan kepada dari Pak Ferry. Iya, biar saya nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, Pak Ferry, Gurunda Zuma berkenan untuk diberikan kesempatan pertama. Kami berikan Oke, kesempatan silakan. 5 menitnya kepada Gurunda Zuma untuk memberikan closing statement-nya. Disilahkan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ferry, Bang Ferry, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada dialog kita pada malam hari ini ya. Saya manusia biasa. Baik, tema kita terkait dengan Mesias. Al-Quranul Karim jelas mengatakan kepada kami, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kedudukan Rasulullah Muhammad SAW tetaplah dia adalah nabi, tetaplah dia adalah rasul, meski tidak ada perjanjian lama, meski tidak ada perjanjian baru. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu tanpa terlebih dahulu mengkaji kitabnya orang Yahudi. Rasulullah Muhammad SAW menjadi rasul tanpa kemudian mengajak para sahabatnya untuk mengkaji kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, lalu kemudian memanifestasikan atau mensarikan daripada kitab-kitab terdahulu masuk ke dalam Al-Quran. Sebagai juru selamat dunia, Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quranul Karim sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai juru selamat kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti pola yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Musa alaihi salam tidak pernah menubuatkan akan datangnya nabi palsu dari Arab Saudi. Yesus alaihi salam tidak pernah menubuatkan akan datangnya nabi palsu dari Arab Saudi. Tapi Musa, Yakub, Yesus menubuatkan berbagai macam nubuatan akan datangnya nabi-nabi palsu itu di tengah-tengah Bani Israel. Termasuk data yang saudara kita bawa, ingin mencemooh orang yang Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Padahal sebenarnya data itu adalah data yang menampar isi perut mereka. 2 Petrus 2 nomor 4 dia ngambil, tapi dia lupa di ayat di nomor pertama. Nomor pertama jelas menceritakan mereka lah penulis-penulis Bible. Mari kita buktikan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Umat Allah di sini adalah Bani Israel. Demikian pula di antara kamu, wahai murid-muridnya Yesus, akan ada guru-guru palsu. Jadi di antara guru-guru palsu, di antara murid-muridnya Yesus, ya, ada guru-guru palsu. Jadi bukan di Bani Ismail. Bani Israel, di tengah-tengah mereka ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa yang disangkal? Allah yang maha perkasa. Dia sangkal Musa. Dia sangkal nabi-nabi Allah. Dan mengangkat kemudian manusia, anaknya Maria menjadi Tuhan. Siapa mereka? Pengajar-pengajar palsu. Guru-guru palsu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dengan jalan apa? Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Semua pengarang-pengarang guru-guru palsu itu mati mengenaskan satu persatu. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka. Betul, Romawi Yunani bergeser sampai ke penjuru dunia mengikuti guru-guru palsu ini.
lalu kemudian mereka diikuti dengan hawa nafsu. Mereka mengatakan sesuatu hanya merupakan hawa nafsu, tidak berdasarkan firman. Siapa yang di mana dituliskan Roh Kudus itu datang kepada Lukas? Hanya hawa nafsu, tidak berdasarkan terhadap kebenaran. Dan karena keserakahan guru-guru palsu ini akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Mereka menceritakan Yesus adalah Mesias yang diceritakan di sini dan di sono. Ditanya, apakah Yesus pernah makan dadi? Oh, tidak ada dalilnya. Apakah Yesus Maria pernah didatangi malaikat bahwa engkau adalah ibu Tuhan? Tidak ada dalilnya. Inilah yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2, 1 dan seterusnya. Jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat berbuat dosa, tetap melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada sampai hari penghakiman. Gua yang gelap di sini maksudnya adalah ruangan yang gelap. Penjara tempat Paulus itu adalah ruangan yang gelap. Di sana dia mengatakan bertemu dengan Mesias. Siapakah dia? Kata Yesus, jika ada yang mengatakan di bilik bahwa ada Mesias, jangan kau dengarkan dia, jangan kau percaya dia. Rasulullah Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh tentang adanya penyesat dari tanah Arab. Tapi penyesat dari Bani Israel, Yesus berulang katakan itu. Siapa mereka? Tentu adalah orang-orang yang mereka anggap sebagai rasul. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih, tepat sekali waktunya habis. Terima kasih Guru Ndazuma atas closing statement-nya. Baik, sekarang kita berikan waktu 5 menit kepada Bapak Ferry Sowa untuk memberikan closing statement-nya. Disilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada Brother Suma yang sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi pada malam ini. Yang kedua, terima kasih untuk host ya yang sudah menjadi host yang baik. Dan yang ketiga, Pak Muhammad Ilyas ya yang sudah menghubungi saya untuk diskusi pada malam ini. Oke, saya tidak menemukan ya dalam Al-Quran ataupun dalam Alkitab Muhammad bisa menjamin kehidupan yang kekal. Atau dengan kata lain, siapakah Mesias atau Juru Selamat itu? Ya, tidak. Bahkan saya menemukan di Al-Quran dan hadis Anda yang mengatakan, Quran surat 46 ayat 9, katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Jadi Muhammad saya tidak yakin apa yang akan diperbuat oleh Allah. Kalau dia adalah juru selamat kan pastilah dia akan katakan ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Allah SWT kecuali melalui aku. Tetapi itulah ucapan Yesus. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kemudian di hadis Muslim 166, Fatimah beramal banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Di sini Muhammad mengatakan beramal banyak. Tetapi di HR Muslim nomor 2817 dikatakan tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka kecuali rahmat Allah. Siapa rahmat itu? Quran surat 19 ayat 1. Isa Al-Masih adalah suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dari Allah. Dengan demikian, yang patut menjadi Mesias Juru Selamat adalah Yesus sendiri. Lukas 20 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Rasul-rasul, Petrus, Yohanes, siapa lagi? Paulus, mereka itu menghadapi penganiayaan besar. Tetapi Yesus katakan apa? Berbahagia mereka. Kenapa? Karena kebenaran Yesus. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini jaminan Yesus. Kemudian Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Filipi 3:20, karena kewargaan kita di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan. Baik, waktu mohon di-pause dulu. Sepertinya Pak Ferry mengalami gangguan sinyal. Oke, Pak Ferry, mohon. Oke, Pak Ferry, mohon maaf, ada gangguan sinyal sepertinya. Halo? Iya, oke, waktu kita pause dulu Pak Ferry. Oke, silakan Oke. kalau Pak Ferry. Ya, silakan dilanjutkan. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi inilah ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Dan dia satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan. Jadi 6 hal yang Anda mau katakan itu yang bisa menjamin keselamatan, tidak rupanya. Karena HR Muslim nomor 2817 dikatakan tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka kecuali rahmat Allah. Siapakah rahmat Allah itu? Quran surah 19:1. Isa Al-Masih adalah suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Sekian, kalau ada salah kata ataupun menyinggung, saya minta maaf. Ya, sekian dan God bless you all. Baik, terima kasih Pak Ferry atas closing statement-nya. Oke, Ivan Villa, demikian closing statement dari kedua narasumber. Meskipun tadi ya sebenarnya kami mohon Pak Ferry untuk closing statement terlebih dahulu, tapi kemudian Bang Zuma juga akhirnya berkenan untuk memberikan closing statement terlebih dahulu atas permintaan Pak Ferry. Terima kasih Bang Zuma atas kesediaannya. Baik Ivan Villa, demikianlah sesi 4 sesi sudah kita lalui bersama sampai di sesi closing statement, dan sekarang sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa kedua narasumber berkenan untuk membuka kesempatan bagi partisipan yang ada di Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber. Baik, di sini sudah ada 2 yang raise hand, sudah ada 3. Mohon maaf. Oke. 2 orang dari Muslim dan 1 orang dari kekristenan. Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada Ukhti Josel, kita ladies first ya untuk penghormatan. Ukhti Josel, silakan speak up please. Bisa dibuka. Oke, silakan Ukhti. Waktu 2 menit ya untuk bertanya. Kita settingkan dulu waktunya. Mohon maaf Bang Ilyas. Kita berikan setting waktu 2 menit dulu. Untuk Ukhti Josel mengajukan pertanyaan kepada Pak Ferry Suwawa. Waktu dimulai ketika Ukhti Josel berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya. Mesias itu adalah bahasa Ibrani yang artinya diurapi. Nah, Mesias ini yang saya tanyakan, di situ ada banyak hal yang tentang tadi Mesias ini adalah seorang Mesias yang mereka meyakini bahwa mereka akan keluar dari penindasan kekaisaran Roma. Berarti sang Mesias ini adalah selamat. Betul yang diyakini Bapak Ferry, apakah sang Mesias ini juru selamat gitu? Ketika sang Mesias ini selamat dan kemudian yang disebut sebagai Mesias itu adalah Yesus, menyelamatkan umat-umat Yahudi. Tetapi di situ kalau di Ibrani berarti di situ adalah Bani Israel ya, yang juru selamat untuk Bani Israel, untuk domba-domba yang hilang. Nah, kenapa bisa sang Mesias ini selamat yang dari penindasan untuk menyelamatkan rakyat Israel dari penindasan Roma? Nah, kenapa ini bisa dijadikan Tuhan yang sebenarnya di dalam bahasa apapun ya tidak ada yang menyebut, di bahasa aslinya juga tidak menyebut bahwa Yesus ini Tuhan. Yesus ini adalah Tuhan ya, sebenarnya adalah Tuhan, Guru, dan juga Nabi. Kenapa bisa disebut Yesus ini adalah Tuhan? Yang notabene arti dari kata Mesias itu adalah diurapi. Kenapa bisa dituhankan? Nah itu loh masalahnya.
mungkin bisa dijawab apa alasan Yesus ini dijadikan Tuhan untuk saudara Kristen. Silakan, karena ambigu. Ketuhanan Kristen ini beda-beda. Ada yang bilang YHWH. Pokoknya banyaklah Tuhannya. Yang benar itu Tuhannya orang Kristen itu siapa? Oke, silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih waktunya Ukti Josel, 2 menit tepat sekali dihabiskan. Kemudian kami berikan kesempatan 5 menit untuk Bapak Ferry untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara, silakan. Oke. Yesus itu sebagai Tuhan memang sudah tercatat dalam Alkitab kan. Jadi dia sebagai Mesias penyelamat, dia juga sebagai Tuhan seperti yang tercatat di dalam Lukas pasal 2 ya ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi ayat Alkitab mengatakan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian bukan cuma ini saja yang mengatakan Yesus Tuhan. Di dalam buku Wahyu, ya Wahyu 1 ayat 7-8, Wahyu 1 ayat 17-18, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Juga di Wahyu 12 ayat Wahyu 22 ayat 13 ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi ada dalilnya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, siapa yang bisa sebetulnya menghapus dosa? Sebetulnya Al-Quran Anda juga kan coba mengatakan bahwa Allah yang menghapus dosa. Yesus bisa menghapus dosa. Kenapa dia bisa menghapus dosa? Karena dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran bahwa batu bisa menghapus dosa. Itu hadis. Tapi kalau Allah sendiri mengatakan batu bisa menghapus dosa, itu tidak ada. Dicukupkan saja. Terima kasih. Baik, dicukupkan. Tentang tadi pernyataan Ukti Josel, Pak Ferry, tentang kenapa Sang Mesias yang menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi itu artinya tidak berhasil menyelamatkan dari penjajahan Romawi itu, Pak Ferry, mohon ditanggapi, silakan. Oke, karena memang orang Israel berharap maka mereka itu akan dibebaskan. Yesus datang sebagai pembebas mereka ya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus bukan saja membebaskan orang-orang secara langsung ya, tetapi di sini Yesus akan membebaskan mereka dari dosa mereka, bukan dari pemerintahan Romawi. Ya, jadi bukan sebagai membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Romawi. Tetapi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk apa? Membebaskan mereka dari dosa. Ya, demikian. Baik. Oke, baik, demikian Ukti Josel untuk jawaban dari Pak Ferry. It is what it is. Jadi itulah jawaban beliau. Baik, puas tidak puas ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry atas jawabannya. Dan sekarang kami berikan bersilang ya. Kami berikan kesempatan kepada saudara kekristenan untuk bersilang bertanya kepada Gurunda Zuma. Di sini ada Pak Robert namanya. Baik, silakan dibuka mic-nya Pak Robert dan memberikan maksimal 2 pertanyaan kepada Gurunda Zuma. Pak Robert, silakan dibuka mic-nya. Nggak bisa belum? Oke, silakan Pak Robert. Oke, ada 2 menit waktunya. Oke, waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Ini yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tanyakan kepada Pak Juma. Kalau di Kristen kan setelah mati itu langsung berangkat ke surga. Yang percaya, bagi yang percaya itu langsung berangkat ke alam maut. Itu kalau tertulis di Tesalonika 4 ayat 13. Nah, kalau Pak Juma, kita ini kalau meninggal menurut Al-Quran itu apakah masuk ke surga atau memang terkubur di tanah? Nah, itu yang perlu saya tanyakan karena di sini sangat mencolok perbedaannya. Kalau boleh saya baca. Sebentar Pak, kita bisa pause dulu, mohon maaf pause dulu waktunya. Bapak, topik kita malam ini adalah Mesias. Iya, Mesias tadi kan yang dijanjikan.
Ini tadi saya itu juga saya dengar juga masalah Iya. bangkitan. Mungkin itu hanya sekilas ya Bapak, tapi mungkin Iya. bisa mohon maaf pertanyaannya diarahkan kepada Mesias yang dijanjikan itu. Mohon maaf Bapak. Oh iya, makanya saya kalau masalah Al-Quran agak tahu, hanya tadi tersimpang di situ aja tadi, kan masuk ke surga, kan itu tadi banyak. Sementara kalau kami setelah meninggal langsung masuk ke surga, kalau di Muslim bagaimana itu maksudku? Oke, ini sebenarnya out of topic ya Bapak ya, karena kita fokusnya ke Mesias. Ya tadi saya fokus ke situ. Oke, karena Gurunda Zuma berkenan, mungkin pertanyaan kedua mungkin yang bisa menggelitik tentang Mesias yang dijanjikan ini. Silakan, Pak. Kalau masalah sangat kami harapkan pertanyaannya. Silakan. Hanya ini aja, kalau biar bagaimanapun Alkitab kita beda dengan kitab Al-Quran. Kalau cocok-cocokan nggak bakalan pernah nyambung, itu aja sih. Cuman kalau dari segi Alkitab ya memang itu tulis. Itu aja Mbak, yang paling penting masalah ini dulu yang masuk surga itu. Makasih. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Robert atas pertanyaannya. Kami berikan 5 menit kepada Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi kalau di Islam itu Pak, terkait dengan Al-Quranul Karim, ketika umat Islam itu sudah meninggal dunia, ada yang disebut alam barzah. Alam barzah itu adalah alam penantian. Alam penantian untuk kemudian manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk neraka sebelum dihakimi. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Mu'minun misalnya di ayat 100, di situ diterangkan agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi ada dinding Pak di dalam Al-Quran itu. Ada dinding yang membatasi antara alam kehidupan manusia, bumi, dan juga alam kehidupan manusia di akhirat. Jadi dia berada di tengah-tengah. Itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang disebut alam barzah, alam kubur, alam penantian, alam yang berada di tengah. Fase di mana manusia berada antara dunia dan akhirat. Nah, tapi kalau Anda mengatakan di Kristen itu langsung ke surga, enak di Bapak, tapi itu hanya hayalan. Itu hayalan Bapak, itu yang Anda harapkan. Sama seperti ketika ada orang bermimpi, begitu saya selesai SMA, saya tidak usah kuliah, saya langsung daftar jadi tentara dan jadi lulus. Itu hayalan, Pak. Ya bukan, kalau masalah kami kan Alkitab. Sabar, Pak. Oke. Karena kitab Anda mengatakan jelas ya, di dalam perjanjian baru itu dikatakan bahwa di Kristen ada yang disebut dengan alam Hadets. Matius 11 nomor 27, Matius 16 nomor 16, dan banyak data di dalam kitab Anda yang menceritakan bahwa orang mati itu masuk ke alam maut dulu, Pak. Hades namanya di dalam perjanjian lama baru. Kalau di dalam perjanjian lama namanya Sheol. Tempat orang berkumpul, orang-orang mati atau dunia orang mati. Kalau Alkitab bagian kami lah Pak, yang Al-Quran aja. Kalau Alkitab bagian enggak, supaya Anda itu tidak menghayal terlalu jauh. Anda kan mengatakan tadi kami di Kristen begitu mati langsung surga. Loh, saya katakan ada. Lah, dalilnya ada alam mati Pak, ada alam maut namanya Sheol Pak dalam perjanjian lama. Alam maut itu Pak yang enggak tertipu. Ya iya, Anda akan berada di alam maut. Mohon maaf untuk Pak Robert, ini bukan sesi TikTok, tidak untuk menyanggah ya. Demikian Pak Robert. Enak kali Bapak menghayal langsung ke surga. Surga itu tempat orang kudus Pak. Untuk tahu kudus atau tidaknya, Anda harus disadarkan dulu melalui penghakiman. Anda dihakimi dulu. Makanya Yesus datang, Yohanes 12 nomor 48, menjadi hakim dia nanti. Perkataan-perkataan Yesus yang datang ke Bani Israel yang akan menjadi hakim. Sebelum dihakimi nggak ada orang ke surga. Nggak ada. Lagian kalau Anda melihat di dalam Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami di neraka. Bagaimana mau ke surga, Pak? Ya, jadi kembali kepada pertanyaan Bapak,
Kami di Islam itu sudah sangat sederhana sekali untuk memahami kemudian kehidupan kami setelah kematian. Alam barzah itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga bagi orang-orang yang beriman. Dan alam barzah itu adalah salah satu kemudian pintu neraka di antara beberapa pintu neraka. Itu yang ada di dalam pemahaman kami umat Islam. Jadi orang meninggal itu boleh jadi dia langsung ke surga, boleh. Kalau dia mendapatkan rahmat, boleh. Tapi bukan ke surga untuk menikmati surga, tapi untuk melihat. Makanya dikatakan itu ada pembatas. Pembatasnya itu cermin. Ibarat kata orang mau ke Dubai. Karena dia sudah tahu gambarannya, kelak dia akan ke Dubai. Maka yang ada dalam dirinya adalah kebahagiaan. Asik, nggak lama lagi saya ke Dubai. Sehingga di dalam Islam, pola yang diajarkan adalah matinya orang yang selamat itu sama seperti malam pengantin bagi orang yang beriman. Karena kenapa di alam barzah itu tidak lama menunggu, hanya sebentar. Kenapa nggak sebentar? Karena dia melihat gambaran surga di alam barzah. Tapi kalau orang yang kufur, dia dalam kuburan itu, wah siksanya minta ampun. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia mau pergi ke mana? Pulau Nusa Kambangan. Bagaimana orang yang mau dibawa ke Nusa Kambangan, Pak? Siksa sekali. Dia tidak mau detik-detik berlalu. Dia tidak mau matahari itu berputar. Tidak mau dia. Supaya tidak ke sana. Itulah siksaannya. Belum masuk ke neraka sudah diperlihatkan. Belum sampai ke Nusa Kambangan dia sudah menghayal Nusa Kambangan itu kayak mana. Itulah orang-orang kufur. Demikian, Pak. Terima kasih Gurunda Zuma atas jawabannya, juga kepada Pak Robert atas pertanyaannya. Mungkin ditunggu untuk debat berikutnya ini, Pak Robert ya, luar biasa. Oke, baik. Sekarang kesempatan terakhir kami berikan kepada masih ada satu lagi yang raise hand. Di sini ada Sunan DC 9. Ahi silakan open mic, silakan speak up Ahi. Oke, waktunya 2 menit untuk bertanya. Silakan. Oke, Pak Ferry yang saya hormati. Makasih. Tadi bicara tentang goa ya, kesannya di sana ada narasi yang memang selama ini dibuat goa ini sebagai apa. Padahal kalau kita lihat di Yesus pun ada yang mengakui bahwa Yesus keluar dari bangkit dari kematian itu dijadikan Tuhan ya, denom apa saya tidak tahu. Maka kalau memang narasinya bahwa itu goa ada iblisnya, berarti pada saat Yesus keluar dari goa itu adalah iblis. Saya khawatirnya seperti itu gitu. Jangan-jangan bukan Tuhan yang diimani gitu loh. Terus tentang iblis berkuasa, Yesus diberi kuasa juga oleh Bapa. Nah di Ayub 1:12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Nah iblis diberi kuasa. Nah Yesus pun diberi kuasa, demikian ya. Jadi keberadaan iblis dengan Yesus ini setara menurut saya itu sama-sama diberi kuasa oleh Bapa itu sendiri. Kemudian tentang kesempurnaan iblis nih ya, kesempurnaan Yesus dengan Allah itu sendiri. Di Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, berarti Bapa dan Yesus adalah punya kesempurnaan. Sekarang mengenai Yeskiel ya 28:12. Ternyata di Raja Tirus pun mendapat kesempurnaan. Nah, di Raja Tirus ini adalah iblis itu sendiri gitu loh. Kesempurnaannya itu dari Bapa. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadamu, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Ini ditujukan kepada Raja Tirus. Karena Raja Tirus adalah rajanya iblis. Dengan demikian, apakah Bapa atau Yesus itu setara dengan iblis, keberadaannya sama-sama sempurna? Demikian mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ahi Sunan. Oke, Pak Ferry ada 5 menit untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika kita settingkan dulu waktunya. Oke, waktu dimulai ketika Pak Ferry berbicara. Silakan. Monitor, Pak Ferry. Pak Ferry? Oke, saya minta untuk unmute. Pak Ferry, monitor? Ya, halo? Iya. Ya. Apakah disimak tadi pertanyaannya? Iya, terdengar Pak Ferry? Disimak. Ya. Baik, luar biasa. Silakan 5 menitnya Pak Ferry. Oke, silakan. Jadi pastilah antara iblis dan Yesus tidak setara ya. Karena iblis itu apa? Tidak berkuasa. Sedangkan Yesus berkuasa.
iblis tidak bisa berbuat apa ya? Contoh, menghidupkan orang mati. Iblis tidak bisa apa? Membuat mata buta menjadi bisa melihat. Ya, apalagi iblis nggak mungkinlah menghapus dosa ya. Kalau Yesus bisa menghapus dosa, Yesus bisa membangkitkan orang pada akhir zaman. Jadi Yesus malah akan apa? Akan diadili. Iblis bahkan akan apa? Diadili. Dan tempatnya iblis apa? Di neraka. Sedangkan Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Bapak Ya kan? salah Pak, iblis berkuasa juga Pak. Bapak baca di ayat berkuasa. Ya, ayat betul. ayat Ayub 1:12. Iya betul. Baik. Iya. Saya tahu. Berarti berkuasa Pak ya. Ya, berkuasa, tapi berkuasanya sampai di mana? Kuasanya apa? Dia bisa membangkitkan orang mati, iblis? Bisa tidak, Pak, kan? bisa. Itu saja bisa, sudah bisa bawa Tuhan ke gunung Pak itu Pak, ke bukit lebih hebat Pak iblis. Coba baca kalau iblis yang membawa. Kalau Tuhan nggak bisa bawa iblis, tapi iblis bisa bawa Tuhan Pak. Ini debat atau pertanyaan Pak? Oh ya silakan. Oke. Maaf. Ya, mohon maaf Pak. Jadi Silakan Pak Ferry. Anda kan cuma cukup mendengar penjelasan saja. Jadi iblis itu tidak seperti Yesus ya. Yesus bisa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Yesus bisa membuat berbagai macam mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh iblis ya. Yesus itu bisa apa ya? Dia akan datang kembali, akan memberikan upah. Apakah iblis akan memberikan upah? Tidak kan? Jadi itu saja sudah beda. Jadi kalau Yesus akan menjadi hakim, iblis akan dihakimi, Pak. Jadi Yesus akan menghakimi dan iblis akan dihakimi. Jadi iblis itu akan sama dengan tertuduh, ya kan? Jadi iblis tempatnya di mana? Di neraka. Yesus tempatnya apa? Di sorga. Jadi itu saja sudah beda. Oke, saya kira itu sudah cukup signifikan ya perbedaannya. Jadi tidak sama. Terima kasih. Baik, masih sisa 3 menit Pak, boleh Ya, dielaborasi? dicukupkan saja karena saya juga sudah mengantuk di sini. Baik. Sudah larut. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Itu jawabannya Akhi. It is what it is. Sekali lagi, oke. Terima kasih untuk Pak Ferry atas jawabannya, juga Akhi Sunan atas pertanyaannya. Baik Ikhwan Fillah, dengan demikian berakhir sudah semua sesi kita, 5 sesi. Malam ini debat kita yang mempertemukan Gurunda Zuma dan Bapak Ferry Swawah yang keduanya sudah menyampaikan narasi, argumentasi, tesis dan antitesisnya dalam topik teologis siapakah Mesias yang dijanjikan dalam kitab orang Yahudi. Semoga Ikhwan Fillah semuanya yang menyimpulkan sendiri ya, dan semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi bermanfaat sekali lagi untuk kita semuanya, menambah ilmu dan iman, dan insya Allah semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sudah sampai di akhir acara. Saya Lona Anna yang bertugas sebagai moderator bersama Akhi Ilyas sebagai timer, mewakili seluruh admin Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi dan mohon maaf atas kekurangan yang ada kepada Gurunda Zuma dan Bapak Ferry Swawah, juga kepada para hadirin di Zoom MMCI serta ribuan Ikhwan Fillah yang Masya Allah malam ini tetap setia menyimak di seluruh menara sial. Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Mu'alaf Official, Josel Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Akidah Channel, BMB, Dialog Channel 9, Din Permata Islam, Lensa News Muslim Channel, Mantepe TV, dan Debat Panas serta pengamat debat lintas agama. Jangan lupa untuk terus mendukung channel-channel Muslim dengan like, subscribe, komen, dan share-nya. Insya Allah semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Baik, saya akhiri debat kita malam ini dengan salah satu surat dalam Ali Imran, Quran Surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ya, shalom ya. Makasih. Shalom. Terima kasih Pak Ferry. Mohon maaf ya, terima jika kasih ada semuanya. Makasih Bang, makasih. Ya. Pak Ferry, Maaf gimana, juga Pak kalau ada Ferry? kata-kata ya. Oke. Ya, saya pun demikian Pak. Makasih ya. Mohon maaf. Ya, Sebesar-besarnya. oke. Oke, sip. Ya. Oke, selamat malam semuanya ya. Pak Ferry asli. Selamat malam Pak Ferry. Saya juga mohon maaf ya Pak Selamat Ferry jika malam ada semuanya. kekurangan. Ya, sama-sama mohon maaf ya. Ya. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Ferry. Pak Ferry buru-buru berangkat ini. Mau tanya asli mana? Pak Ferry sudah kecapean. Oh, mohon maaf untuk Iwan sebentar, Iwan saya lupa. Untuk Iwan Villa di seluruh menara siar, mohon yang menciarkan untuk mungkin menghentikan dulu live kita dan kemudian melepaskan centang hijaunya. Terima kasih, dan kami berikan kembali kepada host Aki Ilyas dari MMCI atau Mbak Josel atau siapapun. Silakan, saya izin mute dulu.